Halo, sahabat Lingkar Madani. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian Anda di organisasi, yaitu bagaimana membangun sistem organisasi SDM yang efektif. Saya paham bahwa di banyak organisasi masyarakat sipil, mengelola tim tidaklah mudah. Kadang tugas saling tumpang tindih, ada staf yang kelebihan beban, bahkan ada sementara staf yang tidak terberdayakan. Pelatihan ini tidak hanya satu arah, kita akan banyak berdiskusi, mengerjakan studi kasus yang relevan dengan konteks organisasi Anda, dan di akhir pelatihan, Anda akan pulang dengan rencana aksi yang langsung bisa diterapkan. Siapkan semangat belajar Anda, dan mari kita bangun sistem SDM yang kuat untuk mendukung keberlanjutan dan pencapaian organisasi Anda. Selamat belajar! Bisa menyaksikan kembali melalui YouTube Lingkar Madani, seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat Lingkar Madani, kita ketemu lagi nih di sesi terakhir ya, sesi keempat, pelatihan tentang pengelolaan SDM. Di hari ini tanggal 25 Juni ya, 2026, yang kita akan membahas tentang analisis jabatan. Terus juga nanti akan detail juga membahas tentang rencana aksi organisasi. Jadi setelah 4 sesi ini, kira-kira ke depannya teman-teman plannya apa nih? Mau bikin rencana-rencana apa untuk diterapkan di organisasi? Kita akan bahas di hari ini, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman karena sudah join tepat waktu, dan semoga di hari ini kita bisa menyelesaikan sesinya dengan baik dan lancar gitu ya teman-teman, dan nantinya teman-teman bisa dapat banyak insight baru dari hari ini. Dan di hari ini lagi-lagi aku memberikan kesempatan untuk teman-teman agar nantinya bisa aktif berdiskusi, sharing pengalamannya, dipersilahkan seperti itu. Dan di hari ini juga nanti kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita bareng sama Mbak Alia, dan nanti juga akan ada sesi diskusi kelompok lagi yang dimana teman-teman bisa berdiskusi secara aktif gitu ya, dan bisa untuk saling sharing, siapa tahu nanti jadi bahan belajar juga nih untuk teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, aku mau coba cek-cek dulu nih gimana nih kabarnya teman-teman hari ini. Aku coba lihat dulu partisipannya. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita sambil tunggu teman-teman yang mungkin masih ada agenda lain, seperti itu. Semoga aku harap teman-teman yang sudah join dalam keadaan sehat dan bisa fokus gitu ya untuk mengikuti sesi hari ini sampai selesai. Sebelum kita kurang lebih seperti itu ya, kesepakatan belajar kita hari ini. Aku harap teman-teman bisa mengikutinya dengan baik gitu ya. Kalau misalkan kemarin belum isi, nanti bisa ya diisi juga ya. Kemarin juga kita udah sambil lihat juga yang join siapa aja. Jadi nanti di hari ini dipastikan jangan lupa gitu ya teman-teman untuk isi presensinya, seperti itu. Oke, kita sudah, aku lihat sudah ada perwakilan berapa organisasi ya, ini ya 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 organisasi sudah join di sesi pagi ini. Kita nanti akan lanjut berdiskusi gitu ya, sharing pengalaman, berdiskusi dan mendengarkan juga nih pemaparan dari Mbak Alia untuk belajar bareng-bareng. Jadi nanti teman-teman jangan ragu untuk banyak tanya gitu ya, dan kalau kemarin masih ada yang belum sempat disampaikan nih gitu ya, kita coba akan berikan kesempatan di hari ini untuk banyak diskusi dan tanya jawab juga gitu. Jadi nanti silakan disampaikan pertanyaannya, kalau masih ada yang bingung nih dari sesi kemarin gitu ya, masih boleh ditanyakan di sesi hari ini. Seperti itu teman-teman. Oke, aku mau coba cek-cek dulu nih, Mbak Alia sudah bergabung, sudah amankah? Sebentar. Aman-aman. Oke, halo Mbak Alia. Coba kita lihat. Halo, gimana kabarnya hari ini Mbak Alia? Alhamdulillah baik Mbak Dea. Apa kabar Mbak? Oke. Oke, nah ini juga form presensinya sudah dikirimkan juga ya teman-teman di kolom chat, mungkin boleh sambil diisi dulu gitu.
Oke, Mbak Alia, sepertinya ini kita bisa mulai aja nih karena perwakilan organisasinya sudah join gitu ya. Jadi nanti mungkin yang menyusul ada beberapa yang izin untuk menyusul. Kita nanti sambil berjalan aja gitu, Mbak. Silakan boleh Mbak Alia. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya? wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, happy, dan semangat ya di sesi kita yang terakhir, insya Allah. Jadi teman-teman, nanti akan materinya hanya sedikit. Hari ini kita membahas materi satu aja, yaitu analisa jabatan, karena dari mengenai inklusivitas Teman-teman, suara organ Mbak Alia apa sudah SDM terdengar juga nanti. jelaskah di teman-teman? Sudah, Kak. Jelas kok. Oke. Sudah. Ya, jadi nanti terima kasih Mbak Dea. Nanti untuk yang sesi apa inklusif nanti akan sendiri diadakan oleh Lingkar Madani. Jadi saya skip karena kalau mungkin teman-teman lihat editor ya. Jadi hari ini kita bahasnya mengenai analisis jabatan. Kemudian setelah itu kita coba apa namanya latihan gitu ya analisis jabatan. Setelah itu kita buka lagi untuk refleksi yang sesi satu dengan sesi 3. Jadi kira-kira teman-teman kemarin masih bingung yang mana atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya masih belum terjawab gitu ya. Nanti bisa setelah kita plenari mengenai analisis jabatan. Setelah itu, oke, setelah itu kita akan eh, masuk lagi ke setelah membahas gitu ya dari 1 sampai 4 berarti kita bahas ulang. Nanti kita baru akan breakout lagi untuk teman-teman membayangkan action plan 3 sampai 12 bulan atau 6 bulan ke depan. Jadi kira-kira mau ngapain nih dari HR untuk penguatan organisasi. Begitu, baik. Kalau gitu saya coba ini ya, apa namanya, share screen dulu sebentar. Share screen-nya ini. Oke, kira-kira udah terlihat belum teman-teman? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, sekarang kita analisa jabatan dan rencana aksi organisasi. Jadi tujuannya itu diharapkan teman-teman mampu menganalisis jabatan sebagai dasar pengelolaan SDM dan menyusun juga rencana aksi. So, way forward-nya apa nih, take away-nya apa nih setelah kita sesi 4 kali. Kemudian nanti juga kita harapkan kalau ada draft analisis jabatan untuk posisi yang prioritas, mungkin lebih enaknya karena teman-teman mewakili HR ya, mungkin nanti kita lihat analisis jabatan untuk posisi HR dulu gitu. Kemudian setelah itu dan diharapkan setelah itu teman-teman juga bisa mengembangkan untuk posisi-posisi lain. Kemudian kita ada rencana aksi. Oke, sekarang kita masuk ke analisis jabatan. Sebenarnya analisis jabatan itu apa sih gitu kan? Jadi proses yang sangat sistematis. Jadi kita sebagai dan ini biasanya di-lead oleh HR. Prosesnya sistematis untuk mengumpulkan mempelajari, terus mendokumentasikan informasi mengenai suatu jabatan dalam organisasi. Jadi misalnya organisasi itu ada 40 staff. 40 staff bukan berarti juga ada 40 jabatan. Biasanya hanya ada misalnya 20 jabatan gitu kan. Kenapa bisa begitu? Oh mungkin jabatan officernya semua sama levelnya gitu ya. Atau posisi asisten semua sama direktur mungkin berbeda walaupun di level yang sama. Jadi total similarity atau kesamaan posisi itu ada 20 dari 40 posisi gitu ya. Atau jangan-jangan semuanya berbeda, berarti semuanya harus dianalisis gitu. Kadang-kadang kalau misalnya sebagai ini ya, misalnya suatu organisasi nih pengen mengadakan perombakan gitu ya, kita mau analisis jabatan dong, kayaknya sudah ada masalah di tumpang tindih, atau kayaknya stafnya itu yang sudah sekarang ada tidak sesuai lagi dengan arah organisasi gitu kan. Terus mungkin kompetensinya sudah berubah nih, ternyata staf yang sekarang ada tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan organisasi. Kita mau rubah dong, berarti kan merubah atau menganalisa jabatan yang sekarang ada gitu kan. Nah, itu harus mungkin kalau waktunya akan banyak gitu ya diperlukan waktu yang banyak, tim panel dan lain-lain itu
sangat sempurna kalau tiap posisi, berarti tiap individu itu dibuat analisis jabatannya, walaupun jabatannya sama nih, dalam level yang sama, ada payroll officer, ada recruitment officer, dua-duanya mengerjakan timbang yang sama walaupun jenisnya aja yang berbeda gitu kan. Misalnya memproses payroll, satu memproses rekrutmen gitu kan, kedua memfile file-file payroll, satu memfile file-file dari rekrutmen gitu. Sebenarnya kan itu dalam koridor yang sama. Tapi kalau misalnya kayaknya mau di itu semua deh dianalisis gitu. Berarti menganalisis semua. Jadi teman-teman di sini yang organisasinya ada 10, ada ini, mungkin itu akan jauh lebih mudah ya. Kemudian itu mendekomponasikan suatu jabatan dalam organisasi, apa sih yang didokumentasikan atau apa sih yang dipelajari atau dikumpulkan data-datanya. Itu mengenai tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap posisi. Terus bagaimana mereka melakukan pekerjaan, mengapa pekerjaan itu dilakukan, kompetensi yang dibutuhkan itu apa, standar kinerja yang harus dicapai apa. Jadi semua benar-benar ditanya gitu kan. Biasanya itu berupa interview atau hal-hal lain. Sebenarnya manfaat analisis jabatan itu apa sih? Analisis jabatan itu sebenarnya akarnya ya, awalnya. Jadi pada saat kalau di sesi satu kemarin kita bicara mengenai struktur organisasi. Bagaimana sih struktur organisasi dibuat? Itu dianalisa dulu. Arah organisasi mau, sekarang akan mengarah ke core-nya kesehatan misalnya untuk berapa tahun ke depan. Provinsinya yang diambil apa. Sehingga akan turun tuh, posisi yang diperlukan tuh kira-kira core posisinya apa. Nah itu dianalisa kompetensi yang diperlukan tanpa kita melihat orang yang sudah ada nih. Orang yang sudah ada apa, kita kita indahkan dulu gitu ya. Kita tidak lihat dulu, tapi sebenarnya kebutuhan organisasi apa. Jadi gitu. Ini sebenarnya manfaatnya untuk apa sih? Pada saat kita mengadakan analisis jabatan, itu kita akan membantu dalam proses tadi awal rekrutmen. Akhirnya kita akan meng-attract atau mendapatkan kandidat yang memang sesuai dengan organisasi, kebutuhan organisasi. Kemudian penilaian kinerja, karena di outputnya dari analisa jabatan itu adalah job desk sebenarnya. Itu bisa berupa job desk. Jadi penilaian kinerja, karena di job desk yang lengkap itu kan ada kompetensi. Kemarin kita bicara kompetensi ya, kompetensi tentang behavior, kompetensi tentang technical kompetensi dan lain-lain. Itu jadi bisa diukur pada saat misalnya HR officer SDM-nya di job desk-nya itu diperlukan kompetensi yang teliti, misalnya ketelitian gitu kan, misalnya data atau data entry atau apa gitu kan. Itu sudah ada nih, itu menjadi persyaratan dari posisi HRD tersebut. Pada saat nanti diadakan penilaian kinerja, ternyata banyak hal-hal yang tidak dilakukan secara teliti gitu. Berarti kan kompetensinya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Dengan adanya job description yang baik, maka bisa ditarik lagi menjadi penilaian kinerja pada akhirnya. Kemudian juga pengembangan karir dan pelatihan. Jadi misalnya kompetensinya ada beberapa organisasi yang memang mensyaratkan kompetensi tertentu gitu ya. Misalnya kalau di organisasi yang memang misalnya climate gitu ya, mereka core-nya di bidang climate. Mereka mensyaratkan semua posisi, tidak hanya posisi program gitu kan, posisi support pun diharapkan mempunyai pengetahuan tentang climate karena mereka mau mengartikulasikan dari segala sisi di core bisnisnya mereka gitu ya. Jadi itu merupakan satu kompetensi bagi mereka atau satu kompetensi yang dasar untuk semua level. Itu bisa aja terjadi. Jadi akhirnya pada saat kita merekrut staff-staff yang memang tidak sesuai dengan kompetensi yang ada, maka itu diadakan pelatihan. Jadi entah dalam bentuk induction yang awal gitu kan, induction apa namanya? Induction pelatihan awal, pelatihan baru masuk gitu kan. Itu kemudian juga kompensasi. Jadi pada saat kompetensinya tinggi nilainya, nanti di penilaian berarti kan ada kompensasi tertentu atau pada saat stafnya masuk. Jadi kalau misalnya dihitung dari kompensasi, itu biasanya kan setiap organisasi punya salary scale ya, skala gaji. Skala gaji tidak satu satu level, bukan skala gajinya satu. Misalnya direktur gajinya 10 juta gitu kan. Pasti ada range-nya ya. Range-nya 10 sampai 15 misalnya gitu. 10 15. Kenapa? Kapan satu orang itu diberikan 10 juta dan kapan harus 15 juta. Nah, itu kan berdasarkan kompensasi juga, berdasarkan kompetensi yang ada, berdasarkan persyaratan-persyaratan jabatan. Makanya gaji tidak mungkin sama, bisa jadi tidak sama antara satu jabatan dengan jabatan yang lain walaupun jabatannya sama, pekerjaannya sama gitu.
Itu juga jadi dasar kompensasi. Kemudian perencanaan organisasi pada saat kita memiliki analisa jabatan sehingga organisasi bisa merencanakan arah ke depannya. Kita sudah punya nih, organisasi sudah punya arah satu. Kemudian turun ke struktur, kemudian turun ke staf-staf yang ada, talent-talent yang ada. Sehingga perencanaan organisasi bisa terukur. Tapi pada saat ternyata organisasi memiliki arah yang tujuan yang A, kapasitas di dalam nih, talent-talent yang di dalam tidak sesuai dengan masih A minus, misalnya A minus berapa gitu kan. Berarti kan arah organisasinya, perencanaan organisasinya mungkin sedikit dirubah untuk menyesuaikan gitu kan. Ada kompromi di situ dan dilihat dari mungkin bisa bikin yang namanya risk matrix gitu kan, matrik resiko, apakah gapnya itu masih bisa ditoleransi atau tidak. Jadi analisa jabatan itu sebenarnya backbone-nya HR ya, proses HR dari awal. Karena ini akan entail ke semua lini gitu, dari rekrutmennya, kinerjanya, learning development-nya, dan lain-lain. Kemudian tujuan analisis jabatan itu menentukan tugas, fungsi, tanggung jawab setiap jabatan, tadi setiap posisi gitu ya, posisi, kemudian kualifikasinya apa, dan juga pada saat menyusun job description, menyusun job spesifikasi. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang job description itu kan ada spesifikasinya, spesifikasi jabatan gitu ya, misalnya experience-nya, requirement-nya apa, pendidikannya apa, keahlian khususnya apa, itu masuk dan biasanya menjadi satu bagian dari job description form. Kemudian juga tadi saya sudah singgung mengenai menentukan struktur gaji dan grading jabatan. Hasil utamanya apa dari kita menganalisis jabatan? Hasil utama itu satu, yaitu job description. Jadi pada saat kita sudah menganalisis jabatan, jadilah job description. Job description ada juga job spesifikasi, biasanya dijadikan satu form gitu ya. Satu form mengenai persyaratan-persyaratan dari job description itu. Jadi tujuan kita menganalisis jabatan untuk membuat job description yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi job description sebenarnya bersifat dinamis ya teman-teman. Jadi bersifat dinamis, tapi kapan sih job description perlu dirubah gitu kan? Nggak selalu perlu dirubah, tapi perlu direview dalam skala yang regular. Misalnya teman-teman bisa coba menganalisa apakah setahun sekali, 3 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Yuk kita lihat job description sebenarnya sudah melenceng belum nih dari kebutuhan dasar organisasi atau kebutuhan dasar posisi itu sendiri gitu kan. Itu nanti bisa direview seregular, bisa ditetapkan juga dalam SOP 5 tahun sekali kita lihat atau 3 tahun sekali kita lihat. Tapi kalau perubahan-perubahan yang minor sepanjang itu masih dalam koridor atau tingkat bebannya masih menempel di posisi itu, maka tidak perlu di review juga. Walaupun kadang-kadang banyak juga staff yang nanya ya, ini kan nggak ada di job description saya gitu ya biasanya. Gimana nih, ini kan tidak ada di job description saya. Nah itulah si hiring manager atau manager line manager atau HR-nya bisa menjawab. Tidak semua bisa dimasukin gitu ya, bisa dimasukin ke job description. Makanya kemarin waktu kita latihan mengenai job desk juga kan penamaan atau kata-kata misalnya mengurus rekrutmen, mengurus apa nih gitu, itu juga harus sedikit taktis dalam memberikan kata-kata gitu ya. Mengurus itu ya semua berarti kan diurus, tapi kalau misalnya levelnya manajer, memastikan kalau rekrutmen itu aman, memastikan kalau rekrutmen itu tepat waktu misalnya gitu ya. Terus kalau level officernya memproses rekrutmen dari A to Z gitu, dari awal pengiklanan sampai dengan onboarding. Jadi memang kata-kata di depan itu akan mempengaruhi level dari posisi. Gitu. Metodenya gimana nih kalau untuk analisis jabatan? Jadi ada banyak dan bisa juga campuran teman-teman. Nggak harus hanya wawancara, nggak harus hanya observasi, kuesioner, tapi bisa gabungan dari beberapa di antaranya. Jadi melalui proses wawancara biasanya itu kita buat panel dulu. Jadi buat panel, di-lead biasanya dengan seorang HR gitu kan, SDM-nya. Kemudian panelnya mungkin ada beberapa yang terkait, misalnya ada executive director, terus ada satu direktur yang memang membawahi banyak sekali tim gitu ya, paling banyak tim itu juga bisa di apa
diundang untuk menjadi panel. Kemudian nanti ada form yang harus biar terlebih terstruktur dalam melakukan tanya jawab dengan staff, itu bisa melalui formnya. Jadi nanti saya akan berikan formnya. Jadi prosesnya wawancara per jabatan gitu. Terus kemudian ada juga metodenya observasi. Kalau tidak salah waktu sesi keberapa ada pertanyaan ya. Kalau misalnya ini kira-kira dijadiin satu atau dibagi dua ya posisinya gitu. Itu juga sebenarnya dalam proses metode analisa jabatan bisa melalui observasi. Observasi dilakukan oleh siapa sih? Oleh hiring manager. Jadi hiring manager sebenarnya orang yang paling tahu seberapa berat eh, tugas-tugas yang diemban oleh timnya. Kemudian kira-kira observasinya dia apakah overwhelmed. Nanti di situ dianalisa sebenarnya dari observasi saya nih kayaknya nih kebanyakan deh kerjaannya gitu kan. Tapi apakah iya kebanyakan ya? Oke, kita pakai metode deh. Metodenya apa? Coba metode wawancara gitu, form gitu. Jadi observasi awal itu juga penting bagi seorang manajer ya, line manajernya. Kemudian atau kadang-kadang saya juga pernah melakukan eh, tidak melalui wawancara juga observasi terus saya bikin Excel yang sangat simple, posisinya apa, tugas pokoknya apa, kemudian outputnya harus apa, saya buat sendiri dengan manajernya ya, saya buat sendiri gini-gini, oh, kayaknya ini gak ya, apa namanya, sesuai gak ya, coba kita tanyakan manajernya gitu, tanyakan manajernya. Terus ternyata manajernya bilang, kayaknya dia banyak mengerjakan hal lain deh, karena apa nih? Terus tanya lagi manajer yang satu gitu kan. Oh ternyata memang di situ terjadi overlapping. Kenapa si A mengerjakan hal yang sama, kemudian si B juga mengerjakan hal yang sama. Review, terus review. Tapi semuanya mereview. Tidak ada yang endorse review itu, hanya review gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu tumpang tindihnya sih gitu kan. Sehingga kita perlu banyak staff, padahal itu bisa dipangkas gitu ya, atau bisa lebih efektif gitu. Terus melalui kuesioner juga bisa teman-teman lakukan bentuk kuesioner yang kira-kira simple gitu kan, atau tergantung dari konteks organisasi teman-teman. Misalnya pertanyaannya berapa lama dalam satu hari atau dalam satu minggu Anda bekerja? Ada yang terus 60 jam, masing-masing tuh melihat tuh ke time sheet-nya gitu, 60 jam gitu kan. Terus ternyata setelah dilihat semua orang kerja di atas 60 jam dalam satu minggu gitu kan. Nah itu kan jadi bagian analisa. Apakah sebenarnya beban tugasnya terlalu banyak, ataukah sistem birokrasinya yang terlalu tinggi, ataukah memang stafnya yang eh, kompetensinya kurang sehingga bekerjanya lama gitu kan. Itu banyak nanti yang harus di outputnya akan banyak. Review dokumen sebenarnya SOP-nya, struktur organisasinya, laporan kerjanya seperti apa. Jangan SOP-nya memang terlalu ribet gitu kan. SOP-nya yang membuat jadinya staf itu terlalu banyak kerjaan. Itu juga banyak terjadi teman-teman, kadang-kadang birokrasi gitu ya. Birokrasi SOP yang lama gitu kan terus ya tidak pernah di review, sehingga sebenarnya sudah tidak lagi kompatibel dengan keadaan organisasi yang sekarang gitu. Seperti saya pernah bilang ya, di satu organisasi, pengalaman di suatu organisasi sangat besar, ternyata kok banyak eh, peran yang tumpang tindih gitu dan tidak efektif akhirnya. Ternyata itu berakar dari sejarah, dulu kecil organisasinya, kemudian akhirnya besar dan lupa gitu, atau mempunyai fokus yang prioritas fokus yang lain, sehingga menjadilah budaya organisasi gitu, satu orang mengerjakan hal yang sama, padahal seharusnya dengan organisasi yang sudah semakin besar bisa lebih spesialis dan bisa lebih spesifik gitu kan. Jadi review dokumen, jangan-jangan SOP-nya sudah sangat jadul nih gitu kan, atau SOP-nya sudah kita udah beli sistem misalnya, atau sekarang sudah ada training Excel, karena kan misalnya sederhana Excel aja. Excel itu bisa dimanfaatkan dengan banyak pekerjaan ya, kalau misalnya Excelnya itu. Dulu saya pernah di satu organisasi, akhirnya karena dilihat staf itu bekerjanya tidak terlalu efektif gitu ya. Akhirnya direview dan outputnya adalah ini semua staf harus kursus Excel. Itu zaman berapa tahun sebelum kita pakai sistem gitu kan. Ini harus pakai Excel, semuanya harus kursus Excel. Ternyata ketimpangan atau overlapping dan namanya pekerjaan sehingga beban tugasnya banyak itu simply karena
semua orang tidak bisa excel dengan yang seharusnya gitu. Jadi akhirnya HR-nya itu cari vendor gitu. Ternyata ada vendor, salah satu vendor yang memang dia mentrainingkan apa namanya Excel dalam beberapa level gitu, level 1, level 2, level 3 itu dibagi-bagi sampai finance-nya sendiri juga ikut Excel gitu ya. Itu untuk organisasi-organisasi tertentu itu masih diperlukan. Jadi akan banyak nanti urutannya teman-teman, kira-kira kenapa sih analisa pekerjaan itu banyak. Terus ada juga organisasi yang ternyata setelah dianalisa gitu ya, orang-orang akan bilang gini, ini coba dong dianalisa dong, biasanya kan ke HR ya, coba dong dianalisa, ini kenapa sih kok staff semua pada sibuk, terus pekerjaan kok jadi lama gitu kan. Cara coba menganalisa, ternyata yang terjadi adalah ada sistem yang sudah dibayar dengan sangat mahal, tetapi tidak dioperasikan dengan baik oleh staf yang seharusnya gitu. Karena apa? Karena stafnya tidak ada yang bisa mengoperasikan itu. Jadi mereka biasa mengerjakan secara manual gitu. Mengerjakan secara manual misalnya payroll gitu ya. Payroll untuk berapa ratus orang itu kan sebenarnya pekerjaannya mudah. Tapi kalau misalnya pakai sistem itu hanya tinggal entry aja gitu kan. Misalnya hanya tinggal entry, ada perubahannya hanya minor gitu kan. Tapi ternyata ada satu sistem yang memang tidak bisa dioperasikan oleh satu staff. Kenapa? Karena pada saat pembelian sistem itu juga tidak diiringi oleh siapa nih usernya nanti, siapa nih yang akan menggandeng sistem ini supaya berjalan. Tapi staffnya tidak eh, dimaksimalkan dan tidak juga didevelop untuk ditrainingkan dalam sistem yang baru itu satu, atau ternyata staffnya memang nggak mau gitu loh, they get used to it gitu, mereka biasa belajar atau mengerjakan dengan yang manual tadi gitu kan, sehingga akhirnya diskusi, tahu nggak, dari 15 tim, jadi satu tim itu bisa ada 15 atau 25 orang. Harusnya itu bisa dikapasitaskan dengan 5 orang aja. Jadi yang 15 itu kita bisa karyakan ke departemen yang lain. Jadi sehingga rekrutmen mungkin bisa di freeze gitu ya. Dengan mengkapasitaskan talent-talent yang ada. Itu salah satu juga strategi career pathway sebenarnya yang bisa dilakukan oleh HR. Jadi banyak sekali teman-teman pada saat HR itu menganalisa dari sisi jabatan dan lain-lain. Itu akan banyak sekali output dan rekomendasi dan juga perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Kemudian itu dari review dokumen. Kemudian juga bisa fokus group discussion dengan unit terkait. Kalau misalnya unit mana sih yang kira-kira saling terkait prosesnya ya, bisnis prosesnya. Kita ada bisnis proses, let's say pengadaan aja, atau kita bicara sama mengenai HR, mengenai rekrutmen staff sebenarnya kemana sih setelah alurnya gitu kan. Pada saat staffnya onboarding kan kita perlu pengadaan laptop gitu ya, dengan as simple as that. Kemudian setelah itu kita butuh payroll, mungkin payrollnya menganalisa finance-nya gitu. Nah dari situ kan ada keterkaitan ya. Nah itu juga harus ditelusuri gitu melalui analisa jabatan. Oh ternyata kenapa juga ya pada saat payroll kok HR-nya mereview, kemudian finance-nya mereview lagi, tapi review hal yang sama gitu kan. Terus eh, layer of monitoringnya di mana? Kalau misalnya sama-sama mereview data yang sama, perhitungan yang sama gitu kan. Berarti kan itu satu ya. Harusnya kan apa bisa sih satu aja yang mereview, terus finance mereview untuk mengendorse gitu. Jadi mengendorse, jadi bebannya tuh berbeda. Atau kalau memang HR yang mereview sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu, apakah overtime-nya sudah sesuai undang-undang dan lain-lain. Kemudian finance-nya bisa mereview dalam hal coding gitu, budget code. Apakah budget code-nya sudah sesuai gitu kan, sehingga yang di atasnya lagi bisa meng-approve. Jadi di situ kadang-kadang reviewnya kok hal yang sama ya, kenapa harus di-review 2 orang ya gitu, kenapa nggak satu, terus pekerjaan yang approval-nya itu apa gitu. Itu juga melalui FGD biasanya kita ketahuan, oh ya kamu mengerjakan itu juga ya, oh unit ini juga mengerjakan, dan banyak lagi nih, nanti teman-teman bisa ke program gitu kan, ternyata program yang satu mengerjakan hal yang sama, terus program yang lain mengerjakan juga hal yang sama, mungkin eksekutif dari kita juga mengerjakan hal yang sama. Jadi melalui FGD biasanya juga bisa dipantik gitu ya, hal-hal yang overlapping sih khususnya gitu.
Kemudian kita langkah-langkah analisis jabatan, biasanya ada jabatan yang dianalisis. Kalau kita mau menganalisis jabatan apa nih, HR dulu deh gitu. Saya selalu contohin HR ya, biar dari awal sampai akhir biar nanti lebih ada kaitannya gitu ya. Biasanya posisi jabatan HR nih, HR manager di satu posisi gitu kan. Kita mau analisa. Kemudian kita cari informasi mengenai pekerjaan itu. Cari informasi, caranya ya tadi bisa dengan interview, bisa dengan kuesioner, bisa dengan tanya dengan line manajernya. Kita cari informasi kerjaannya apa aja, ngapain aja, untuk apa dikerjain. Jangan-jangan yang dikerjain itu sebenarnya nggak perlu dikerjain gitu kan, hanya karena kalau saya pernah sampaikan, setiap orang punya preferensi pribadi gitu kan. Memang hobi aja gitu mengerjakan satu subjek yang memang jadi hobi yang seharusnya sudah harus beralih ke aspek lain gitu atas dasar arah organisasi. Kemudian diidentifikasi nih tugas tanggung jawab utamanya sebenarnya apa sih? Apakah dikerjakan gitu. Terus menentukan kompetensi. Kadang-kadang gini, informasi pekerjaan itu akhirnya kita dapat juga bisa dapat hal yang banyak juga teman-teman. Misalnya, oh kamu ngerjain itu ya gitu. Seharusnya tuh itu tidak perlu dikerjakan loh gitu kan. Itu tidak perlu dikerjakan dan impactnya sedikit gitu kan. Ternyata karena memang stafnya suka gitu atau memang karena tidak tahu gitu kan yang harus dikerjakan dia terus gitu kan tidak pernah direview. Akhirnya dari situ kita bisa lihat, oh berarti kita perlu memang kompetensi yang berbeda atau oh kita perlu kompetensinya dinaikin dengan berbagai macam cara pembelajaran gitu kan. Itu nanti kita bisa bisa lihat juga dari situ. Kemudian bisa juga ada kita bisa juga tarik kadang-kadang gini. Oh, ternyata yang dikerjakan si A selama ini tidak berdampak loh terhadap organisasi gitu kan. Terus kalau tidak berdampak harusnya tuh posisinya dirubah gitu kan. Posisinya dirubah sehingga ini yang lebih berdampak, ini yang lebih dibutuhkan organisasi. Jadi review secara terus-menerus gitu kan, reguler yang nggak tiap terlalu pendek juga intervalnya, tapi review secara berkala entah 3 tahun, 5 tahun itu sangat diperlukan. Kemudian menentukan kompetensi, apakah posisinya itu sesuai dengan kompetensi. Kemudian terjadilah draft dari job desk. Maka keluar tuh draft job desk. Setelah job desk-nya keluar, baru akan divalidasi oleh atasan langsung dan pemangku jabatan terkait. Misalnya atasannya sudah pasti, HR, kemudian mungkin eksekutif direkturnya ikut, atau satu panel lagi siapa untuk memvalidasi. Biasanya kita bikin panel. Kemudian baru pengesahan dokumen. Oke, untuk posisi HR manager, kita sepakat ya apa namanya job desk-nya ini. Dan itu akan bisa menjadi kamus yang awal sesi ke 1 teman-teman. Jadi kan kita punya job desk, kemudian punya kompetensi-kompetensi. Nah itu dijadikan satu kamus gitu. Ini juga bisa jadi kamus. Akhirnya nanti pada saat ada pergerakan, ada posisi-posisi lain, kita tinggal lihat kamus. Oh ternyata untuk posisi manajer kita setelah kita panel kompetensi utamanya adalah 1 ada leadership gitu ya. Yang kedua ada pengelolaan dana, kemampuan pengelolaan dana, atau yang ketiga ada kemampuan komunikasi dan lain-lain gitu. Jadi semuanya sudah di leveling. Gitu. Ini analisis jabatan versus manajemen SDM. Sebenarnya analisis jabatan tadi saya sudah sampaikan, ini merupakan fondasi bagi seluruh proses SDM. Kenapa? Karena dari analisis jabatan kita bisa keluar outputnya job description. Dari job description yang sudah mumpuni, kita bisa outputnya rekrutmennya jadi targeted ya. Sesuai dengan yang kita mau, akhirnya kita iklankan keluar yang membaca dari rekrutmen job description yang sangat sudah terstruktur dan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan organisasi, maka si aplikan atau kandidat juga bacanya, oh ini saya banget nih gitu. Jadi nggak semua apply walaupun sekarang dengan apa teknologi yang canggih gitu ya kita ada klik aja apa namanya rekrutmen yang tinggal klik dan CV-nya juga sekali masuk tinggal diklik aja gitu itu juga mungkin salah satunya mengakibatkan para kandidat itu akhirnya tidak terlalu jeli dalam membaca job description. Jadi itu juga jadi salah satu bahan renungan untuk HR gimana ya caranya. Makanya kadang-kadang di job description itu dibuatlah Canva gitu ya. Highlightnya sebenarnya apa. Itu untuk mempermudah si aplikan dalam membaca rekrutmen. Jadi banyak sebenarnya kita pasar akhirnya seperti ini, akhirnya HR-nya harus seperti ini gitu. Jadi semuanya berkaitan.
Itu outputnya jadi bisa jadi rekrutmen, kemudian tadi juga bisa jadi pelatihan. Ternyata dibutuhkan kompetensi tertentu gitu kan, maka bisa dijadikan kalender pelatihan dari HR. Sebenarnya dibutuhkan apa. Kemudian juga entel ke lagi outputnya ke penilaian kinerja. Job desk yang ini penilaian kerja seperti apa? Karena di job desk tadi ada spesifikasi pekerjaan ya, spesifikasi kriteria dan lain-lain. Itu yang harus dicapai oleh setiap job holder gitu, karena itu menjadi persyaratan job desk. Kalau tidak tercapai berarti akan mempengaruhi penilaian kinerja di akhir tahun. Kemudian juga pengembangan karir di individu masing-masing dan jadi kompensasi. Jadi makanya tadi saya sampaikan juga nggak semua satu posisi yang sama memiliki kompensasi atau remunerasi yang sama karena skala gaji biasanya rentang ya antara berapa persen, 50% gitu. Mungkin antara satu level atau gapnya itu sekitar 10% antara satu level dengan level yang lain gitu. Itu jadi semua jadi bisa output banyak apa namanya expertise atau core-core di bidang HR yang akhirnya muncul akibat adanya analisis jabatan. Terus mungkin teman-teman jadi bertanya gitu ya, sebenarnya analisis jabatan ini untuk yang staff sudah ada atau untuk staff yang baru kita mau rekrut gitu kan. Bisa dua-duanya. Jadi kalau yang seharusnya dilakukan adalah pada saat kita sudah bikin organisasi terus struktur atau kadang-kadang organisasi apalagi di NGO biasanya kita struktur itu lumayan agile ya. Lumayan agile bisa berubah dalam waktu mungkin setahun sekali kadang-kadang kalau memang ada perubahan ekosistem dan lain-lain internal dan eksternal atau bisa jadi 5 tahunan atau 3 tahunan gitu ya job desk sorry organization chart atau struktur organisasi itu biasanya juga dinamis, sangat agile. Nah, jadinya itu bisa dua-duanya. Ada untuk posisi yang sekarang, existing job holder, atau posisi yang akan direkrut, yang kita mau analisa pekerjaannya. Tapi itu semua ada beberapa perbedaannya, teman-teman. Ada dasar analisisnya. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang nih, kita udah ada HR manager nih, terus atau mungkin organisasi teman-teman lagi ada yang namanya change process gitu kan. Kita mau berubah strukturnya, mau ada restrukturisasi dan lain-lain sehingga kita perlu menganalisa HR manager seperti apa nih yang akan fit for purpose dari organisasi atau struktur yang baru. Kalau misalnya menganalisa posisi yang sekarang ada, berarti dasarnya apa? Dasarnya ya pekerjaan yang benar-benar dilakukan. Karena tadi kan prosesnya melalui wawancara ya. Jadi kita tanya, sebenarnya kamu melakukan apa aja sih? Simply as mereka bilang, aku itu buat kontrak, gitu kan. Buat kontrak, oke berapa menit dalam buat kontrak? Buat kontrak saya kira-kira 5 menit. Atau kira-kira saya itu 10 menit, soalnya template-nya nggak baku gitu kan. Nanti kalau kita nggak punya template yang baku, jadi kalau misalnya PKWT ini, nanti PKWT saya rubah lagi. Terus kadang-kadang juga ada kontrak-kontrak tipenya yang nggak sesuai sama, karena nggak punya SOP gitu ya. Akhirnya dia juga akhirnya dalam membuat satu kontrak aja bisa makan waktu sekitar 15 menit gitu kan. Oke, 15 menit ditulis tuh. 15 menit kira-kira dalam sebulan berapa kali buat kontrak. Oh, karena turnovernya tinggi bisa 3 kali gitu kan, 3 posisi. Berarti kan, oke, berarti berapa menit. Kemudian nanti kalau untuk posisi yang baru gitu, posisi yang belum ada orangnya, ini akan lebih ideal. Buat kontrak harusnya cuma 5 menit deh, karena kan harusnya sudah ada template, sudah ada SOP-nya. Kalau posisi ini akan diberikan kontrak jenis apa, posisi ini akan diberikan jenis apa. Konsultan misalnya apakah ini akan procurement yang mengerjakan ataukah HR yang mengerjakan. Jadi sebelum itu kita sudah tahu duluan keadaan organisasi kita, emang kita nggak punya SOP sih gitu kan. Berarti apakah HR-nya mau buat SOP dulu atau kita emang nggak punya SOP dulu. Berarti memang bikin kontrak akan lama. Jadi pekerjaan yang vacant position itu pun ditulis 10 menit nih membutuhkan waktu gitu ya. Terus nanti juga masuk tuh pada saat sudah 10 menit kalau misalnya kita beralih ke posisi lain, posisi direktur gitu kan misalnya yang menandatangani kontrak itu juga nanti pada saat kita menganalisa posisi direktur itu pun akan ditanya berapa kontrak yang ditandatangan. Saya karena turnover tinggi saya tanda tangan untuk kontrak staff aja sebulan itu bisa misalnya 10 gitu kan. Sekali tanda tangan saya butuh waktu 1 menit atau 30 detik itu dicatat teman-teman 30 detik dikali 10 kontrak berarti 30 detik gitu kan. Itu semua nanti untuk menganalisa. Nanti tiba-tiba ada lagi dia menganalisa posisi yang lain yaitu posisi direktur HR. Posisi direktur apa? Oh, setelah dari HR manager, saya itu membaca lagi kontraknya, memastikan kalau itu benar apa enggak.
sebelum dikasih ke direktur gitu. Itu berapa waktu butuh? Butuh berapa waktu? Saya biasanya banyak salahnya. Saya selalu itu baca-baca 5 menit. Jadi kan itu semua nanti kelihatan ya. Oh ternyata untuk buat satu kontrak aja harus 3 posisi yang terlibat. Dan 3 posisi yang terlibat itu waktunya banyak sekali gitu ya yang diinikan. Jadi itu kan jadi analis apakah ada tumpang tidak atau sebenarnya bisa kok dari HR manager langsungnya tanda tangan apa namanya executive director. Gimana nih supaya bisa mangkas? Oh berarti bikin dong template yang sudah di approve dari awal. Jadi template-nya itu bisa jadi sudah ada 5 template yang sekarang hanya 1 template. Ada 5 template yang memang sudah secara legal gitu ya, sudah ada approve-nya, sudah sesuai dengan compliance dan undang-undang. Terus mungkin uh, simply apa yang harus di-enter itu sudah ada apa kalau di Word itu sudah ada langsung ya langsung menuju ke entry datanya itu, jadi nggak akan merusak kata-kata yang lain gitu kan. Berarti bisa nih level direkturnya nggak perlu lagi mereview, bisa langsung ditandatanganin gitu. Jadi itu dari analisa ternyata wah pekerjaan itu yang tidak saya sampaikan, ada pekerjaan yang memang seharusnya tidak perlu dilakukan, tapi terus-menerus dilakukan karena memang analisa ada tumpang tindih di situ. Gitu ya. Terus sumber datanya, kalau misalnya yang existing job holder itu adalah pemegang jabatan. Tadi kita interview orangnya langsung, terus atasannya, observasinya juga bisa, dan dari dokumen tadi ada SOP-nya kah, dia mengerjakan payroll sebenarnya ada SOP-nya apa enggak sih? Enggak ada. Jadi tiap ada perubahan saya selalu nanya dulu. Berarti harus dibikin dong SOP payroll-nya gitu. Terus kalau untuk posisi yang baru ya atasan pengguna pastinya kan hiring manager terus, sama struktur organisasi. Fokusnya apa sih kalau misalnya existing staff itu ya fokusnya kondisi aktual. Jadi memang tidak ideal, tapi kalau misalnya untuk posisi yang baru mau kita buka itu posisinya posisi ideal. Jadi kebutuhannya sebenarnya ini gitu. Kalau ini kondisi aktual. Metodenya tadi bisa wawancara dan lain-lain. Hasilnya job description yang mencerminkan pekerjaan yang nyata untuk yang dikerjakan tuh sebenarnya apa aja gitu. Terus kalau misalnya untuk posisi yang masih vacant karena orang yang nggak ada, mencerminkan kebutuhan organisasi. Resikonya apa sih? Kalau misalnya kita menganalisa posisi yang sekarang ada, resikonya semua pekerjaan yang tidak relevan itu bisa ikut terdokumentasi dan memang harus didokumentasikan untuk melihat sebenarnya ini pekerjaan ini sebenarnya baru dilakukan nggak sih kayak tadi ya masalah review kontrak kenapa harus kamu review ini review semua review gitu kan sebenarnya ini nanti akan dicoret nih gitu. Tapi kalau misalnya untuk posisi baru, ekspektasinya mungkin terlalu tinggi dan tidak realistis. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini loh untuk HR manager itu dia akan bisa nanti hanya mereview aja sekitar 1 menit kok. Karena gini-gini gitu. Terus gini, akhirnya ekspektasinya ketinggian. Padahal kita melihat posisi di dalam itu nggak semudah itu ternyata. SOP-nya itu pun masih sangat berantakan gitu. Ternyata kita punya birokrasi yang sangat tinggi. Ternyata jenis eh, staff yang kita hire pun beragam banget gitu kan. Tapi tidak melihat itu, tidak melihat faktor-faktor yang sangat kecil-kecil gitu ya, yang akhirnya tidak relevan juga gitu. Kemudian kelebihannya ya datanya akurat, kalau benar-benar akurat, pengalamannya nyata, mudah mengukur beban kerja. Dan kita juga bisa melihat di samping mudah mengukur beban kerja, kita juga bisa melihat ini sebenarnya beban kerja bisa dihapus atau tidak nih. Kemudian kalau misalnya yang baru benar-benar selaras dengan strategi organisasi. Kekurangannya mencerminkan kebiasaan individu kalau existing job holder dan itu banyak terjadi teman-teman. Jadi memang sama budaya praktik buruk gitu ya. Yang ini harusnya kamu ngapain sih ngerjain ini terus, ini tuh nggak ada impact karena udah nggak sesuai lagi dengan arah organisasi. Tapi mungkin entah staffnya sudah staff lama atau memang coaching dari line manager tidak pernah dimonitor atau memang preferensi si staffnya sendiri untuk mengerjakan satu hal yang terus-menerus itu aja gitu ya. Padahal harusnya bisa mengerjakan hal yang lain gitu kan. Ada memang staff yang sangat kreatif gitu kan. Dia bisa bikin macam-macam yang harusnya bukan pekerjaannya dia, tapi kadang-kadang macam-macam itu bisa berguna atau tidak berguna gitu kan. Atau memang stafnya memang sangat multitalenta atau sangat cepat kerjaannya, soalnya dia mengerjakan dan dia mengerjakan hal-hal lain yang bagus untuk organisasi pastinya, tapi ternyata tidak bagus untuk posisinya dia gitu. Itu tidak disyaratkan untuk posisi kamu. Kalau kamu ternyata bisa mengerjakan hal itu yang bukan untuk posisinya, berarti sebenarnya kita butuh satu orang posisi lagi dong gitu. Contohnya dulu pernah ada juga ada satu orang staff itu yang sangat-sangat aktif dan multitalenta kalau saya bilang.
Dia itu sangat multitalenta. Dia bisa membuat dan dia sangat suka membuat visual presentasi yang sangat canggih dan masukin data, knowledge management segala macam itu dia jago banget gitu ya. Tapi posisi dia bukan itu. Posisi dia tuh di posisi yang memang eh baik digital juga, cuman bukan menginquire posisi-posisi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat departemen-departemen lain tahu kita punya talent, pada saat mereka punya apa diskusi atau presentasi untuk level global gitu misalnya ya, terus untuk merangkum semua materi dijadikan satu secara visual yang memang mudah untuk orang lihat gitu kan, akhirnya diminta nih si staff ini, dan staff itu mengerjakannya dengan sangat lincah gitu ya, terus akhirnya banyak yang minta. Tapi apakah itu akhirnya merupakan apa namanya persyaratan dari posisinya dia? Enggak. Apakah itu berimpact terhadap eh, impact pekerjaan departemennya dia? Enggak. Tapi apakah itu berimpact ke departemen lain? Sangat berimpact. Jadi kan di situ kita harus ada fairness ya. Jadi kalau kemarin kita juga bicara mengenai value driven gitu kan. Semua berdasarkan value-value organisasi. Apakah itu fair enough sih gitu kan? Kalau memang ternyata itu dibutuhkan, ya berarti itu mungkin posisinya harus dua, atau mungkin posisinya si staff ini memang harus di-upgrade gitu. Tapi apakah upgrade posisi sesuai dengan kebutuhan struktur? Jadi harus benar-benar di-measure. Terus akhirnya kita bicara lah dengan departemen-departemen lain gitu kan. Iya Mbak, kita tuh perlu banget. Sebenarnya biasanya siapa yang ngerjain? Biasanya aku yang ngerjain, tapi akhirnya karena aku tidak bisa mempresentasikan, karena memang dulu itu organisasinya sangat apa ya, memang banyak event-event dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya iya, ini perlu karena ini jadinya kita secara luar atau marketing dan lain-lain akan jadi bagus sekali gitu kan. Berarti memang ada kebutuhan di situ gitu kan. Tapi bukan posisi ini gitu. Jadi kita tidak melihat dulu orangnya gitu. Tapi dari sisi orangnya apakah dia akan bagus, dia akan berkembang. Tapi kan di situ juga harus dilihat ya sesuai kebutuhan, apakah akhirnya dia juga orangnya tapi posisinya di-upgrade, atau memang kita akhirnya dua, atau dia mungkin masuk ke sini posisi yang ini jadinya levelnya akan berbeda. Jadi banyak banyak apa namanya, yang tadi mungkin itu bisa disebut sebagai kekurangan individu, mencerminkan kebiasaan individu yang akhirnya berdampak terhadap organisasi baik, berdampak baik, tapi tidak ada dampaknya sama sekali di departemen yang dia duduki. Gitu. Jadi itu salah satu apa namanya eh, manfaat dari adanya analisa jabatan. Mungkin teman-teman juga bisa refleksi ya, kira-kira ada gaya di organisasi saya yang mungkin mungkin seperti itu sebenarnya gitu. Oke, terus kalau misalnya kekurangan pada posisi yang akan di-hire pada saat kita memberikan analisa jabatan, ya perencanaan pasti matang. Kita berarti butuh untuk arah organisasi seperti ini, kita butuh orang yang segini, kompetensinya ini, ininya ini. Tapi kadang-kadang itu terlalu ideal, gitu. Terlalu ideal versus kapasitas organisasi untuk untuk mendapatkan figur atau profil orang seperti itu mungkin di luaran banyak, tapi mungkin harganya mahal gitu kan. Mungkin itu levelnya tinggi sekali gitu, karena mintanya ini gitu kan. Mungkin ada tapi tinggi nilai, atau mungkin pasarnya kita harus ngambil orang dari, misalnya teman-teman ada di daerah mana, kita mungkin harus relokasi gitu kan. Atau mungkin kadang-kadang kalau ini mungkin susah nih talentnya di lokal market gitu kan, kayak gitu. Jadi memang harus kadang-kadang hiring manager pokoknya pengennya seperti ini biar nanti proyeknya bisa seperti ini. Tapi kadang-kadang juga harus dicek gitu ya dengan kapasitas organisasi. Atau akhirnya kompromi di situ terjadi. Coba deh lihat talent di dalam. Ada gak sih gitu. Kadang-kadang memang kemarin juga ada pertanyaan ya, kok begitu orangnya resign terus posisinya ditutup gitu kan. Terus ada posisi baru. Ya mungkin karena analisa itu. Nice to have tadi. Orang yang tadi ada, tapi ternyata impact-nya sebenarnya nggak banyak, atau nice to have aja pada kebutuhan organisasi yang lain, tapi nggak apa-apa juga dia ada gitu kan, karena dia mengerjakan hal lain yang memang berdampak terhadap organisasi secara keseluruhan. Tapi apakah itu ideal? Itu tidak ideal tentunya, tapi yang diidealkan adalah pada saat orangnya ada kita bisa tetap melakukan analisa jabatan. Kalau dianggap kayaknya ini kita sudah lebih apa sudah perlu banget nih secara kayaknya sudah harus ditata ulang gitu ya. Karena memang arah organisasi juga sudah berbeda. Gitu. Kemudian ini juga ada keselarasan antara analisa jabatan dengan rekrutmen. Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Jadi analisa organisasi atau struktur organisasi masuk ke analisa beban kerja, kemudian terjadilah analisa jabatan.
Outputnya adalah job description, harus job description, ada job spesifikasi, biasanya satu form, barulah terjadi rekrutmen. Rekrutmennya maunya profil orangnya seperti apa gitu. Oke teman-teman, sampai sini apa ada pertanyaan? Oke, ya teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya dulu kah dari apa yang sudah disampaikan Mbak Alia tadi? Karena setelahnya kita akan ada breakout room ya, gitu. Tapi sebelumnya kita coba mau tahu dulu nih kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk disampaikan dulu ya, sebelum kita masuk ke breakout room. Kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, dari Kak Ronald sudah raise hand, silakan Kak. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya selamat pagi dan mohon perkenannya saya belum bisa menyalakan kamera karena sedang WFA hari ini dan koneksi internetnya kalau di rumah agak kurang stabil. Plan saya kurang lebih begini kalau boleh kita eh, simulasikan. Misalkan eh, kantor saya ingin merekrut seorang IT spesialis begitu ya, karena pejabat sebelumnya itu resign gitu. Nah, dengan segala perkembangan yang terjadi di profesi IT gitu ya, atau kemudian kebutuhan organisasi terkini begitu, job desk yang dulu, IT spesialis yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Misalkan bukan hanya menghandle soal network, help desk begitu ya, atau koneksi internet dan lain, tapi juga sampai ke email, maintain website begitu ya. Bahkan ada juga kebutuhan untuk cyber security dan data protection. Nah, kalau misalnya kita ingin merekrut ke depan ya seorang IT spesialis, apakah sebaiknya kita eh, bisa tetap bersandarkan kepada job desk yang lama, sedangkan kebutuhan terkininya seperti tadi cyber security atau data protection itu kita siasati melalui personal development plan atau sejak awal kita publikasikan kualifikasinya dan job desk-nya itu versi yang memang kebutuhan terkini organisasi, termasuk yang tadi perkembangan terbaru ya bukan hanya help desk jaringan internet, website, tapi data protection dan cyber security gitu misalkan, sehingga kita tidak punya PR lagi ya dan investasi berikutnya di PDP. Nah, yang ingin saya gali kira-kira plus minusnya di mana atau mungkin jawabannya bisa bisa ganda gitu ya, sangat tergantung dengan situasi eh, apa namanya organisasi. Nah, demikian Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Karena. Jadi kalau gitu sebenarnya ada dua. Yang pertama, apakah kita gini? Saya mau cerita dulu ya sebelum saya jawab. Jadi pada saat dulu saya mengadakan perombakan gitu ya, membantu suatu perombakan eh, suatu organisasi yang memang sudah lumayan perlu dirombak gitu ya. Eh, apa namanya manpower kegemukan, kemudian staff-staffnya juga sudah banyak yang tidak sesuai kompetensinya dan lain-lain. Itu setelah kami adakan HR audit itu ya perlu dilakukan perombakan yang radikal gitu. Nah, kita bicara dengan pimpinan tertingginya. Pimpinan tertingginya persyaratan yang diajukan adalah pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan adalah satu. Perombakan ini, komitmen perombakan ini dilakukan, apakah boleh kita akan merombak juga orang-orangnya yang akhirnya ternyata kita punya 300, kita hanya butuh 200 gitu. Ini mau nggak dijalankan? Artinya apa? Akhirnya kita harus melay-off 100 orang. Nah, arahan dari pimpinan tertinggi, board dan lain-lainnya seperti apa? Dan itu harus tahu dulu, HR itu harus tahu atau sebagai konsultan dan auditor itu harus tahu. Kita kita tanyakan dulu. Jawaban mereka adalah tidak mau. Jadi kapasitaskan staf yang sudah ada, gitu.
Karena kalau dari sisi yang setelah diaudit, ini kalau misalnya dari audit awal gitu ya, ini kayaknya bisa dipangkas, harusnya dipangkas 30% dari staff karena memang kompetensinya sudah sangat berbeda dan lain-lain gitu ya. Itu akhirnya jawabannya seperti itu. Nah, pada saat jawabannya seperti itu jangan satupun ada yang dipangkas. Kapasitaskan semua yang ada, talent yang sudah ada. Oke, kalau memang seperti itu, maka rekomendasinya adalah investasi. Jadi investasi dan waktu. Karena harus ada nanti gap yang disesuaikan gitu kan. Pada saat perusahaan ternyata tadi digital, kita sudah perlu IT yang digital segala macam. Ternyata kalau jawabannya kita sudah ada talent yang sekarang dan jangan diutak-atik, berarti kan itu ada investasi di sana, Karona. Investasi learning development, terus apakah nanti setelah diadakan investasi, apakah akan mumpuni gitu ya, atau seperti itu. Jadi memang harus ditanyakan dari awal komitmen dari lagi-lagi itu adalah komitmen dari setelah kita paparkan gitu ya, komitmen dari pimpinan tertinggi. Kira-kira mau ada perombakan, apakah akan ada yang di layoff jika nanti hasil analisa jabatan perlu ada yang di layoff, apakah itu dimungkinkan atau jadi memang akhirnya akan berbeda-beda. Tergantung lagi memang jadi dari apa ya, nature dari organisasinya itu. Ada organisasi yang nggak mau, cobalah diinin aja gitu kan. Oke, itu pun kalau dibilang ideal tidak ideal, tapi ya kalau setiap keputusan itu kan harus kita komitmen, apapun 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 hasilnya gitu ya, kita harus komitmen dan harus satu suara. Oke, kita akan menjalankan ini dengan konsekuensi ABC. Investasi dalam hal investment itu, investasi dalam hal personal development itu akan banyak, dan waktunya juga mungkin kalau kita bisa ambil talent dari luar itu mungkin akan lebih cepat gitu. Jadi itu yang satu, kalau menurut saya itu satu yang harus ditanyakan dulu, karena arah organisasi pimpinan itu mau seperti apa. Apakah boleh gitu kan. Kalau memang boleh ya berarti kita rubah itu job desk-nya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang punya digital, yang punya dan lain-lain gitu ya. Itu dirubah posisinya, kemudian di hire orang yang sesuai. Itu mempunyai kelebihan, akan lebih cepat, terus juga lebih fit for purpose dari organisasi dan orang yang ada, arah organisasi dan orang yang ada itu akan lebih matching. Tapi kalau memang ternyata enggak deh, tetap IT aja dengan alasan, banyak alasannya ya, mungkin ada talent di dalam atau mungkin eh, kita learning organisasi gitu ya. Ada organisasi yang menamakan dirinya kita tuh memang learning organisasi, memang kita suka mendevelop orang gitu kan. Memang itu arah arah dari organisasinya. Ya berarti job desk-nya sama, tapi harus ditransparankan juga pada saat kita tetap posisinya IT officer, tapi kita merequire posisi-posisi digital dan lain-lain. Kalau memang itu ada orang yang memang talent dari dalam, ya kita harus nanti bikin development plan yang kemarin saya sudah sampaikan. Berarti development plan-nya dianggap 3 bulan, sekian bulan itu harus dengan investasi tersendiri. Kalau memang itu direkrut dari luar, berarti juga memang harus transparan. Kenapa sih kalau dari luar, tapi kita akhirnya ada masuk yang tidak punya skill digital dan lain-lain. Berarti kan itu juga harus disampaikan. Ini tapi kita punya ini, tapi kita bisa melihat poin-poin lain dari kandidat, tapi hal ini kurang sehingga bisa di-develop gitu. Jadi harus pertanyaan kuncinya adalah kita mau merubahnya seperti apa. Itu dulu sih, Kak Ronald. Menjawab nggak kira-kira? Baik Bu, sebelumnya tentu ini penjelasannya sangat membantu dan memandu saya juga karena situasinya memang konkret. Saat ini memang kita sudah menerima, ya kita sebelumnya membuka rekrutmen satu orang IT spesialis ya karena pejabat sebelumnya itu mundurkan diri. Nah, sempat ada diskusi dengan pimpinan bahwa apakah job desk yang disiapkan oleh manajer, kalau di tempat saya manajer operasional ya kan, dia HRGE juga gitu ya, itu eh, sanggup untuk di cover oleh gaji organisasi, atau sebenarnya kita butuh yang nggak terlalu advance lah begitu ya. Nah, ruang pertimbangan dan komprominya itu seperti yang tadi saya sampaikan, apakah kita rumuskan dan kita publikasikan lagi, misalkan kalau memang mau direkrut lagi gitu, job desk yang sudah mengakomodasi kebutuhan dan dinamika terkini organisasi, termasuk tadi personal data protection atau cyber security begitu ya. Atau kita buat rekrutmen yang nggak terlalu advance, tapi kebutuhan yang
terkini tadi itu kita investasikan di personal development plan kita. Oke, Nah, ini staffnya udah ada belum, Pak? Orangnya udah ada atau memang kita mau rekrut baru? orangnya sudah ada. Hmm, Nah, saya eh, mendiskusikan ini kalau seandainya pimpinan kurang puas misalkan dengan tiga tadi. Nah, kalau oke. kurang puas itu kan akhirnya kembali ke diskusi sebelumnya yang pernah hangat begitu. Itu tadi, apakah kita mau paket lengkap dan itu yang kita kita rekrut gitu ya, kita informasikan di awal, kita kita posting dan segala macam, sehingga kita tidak perlu lagi ada kebutuhan untuk personal development plan-nya. Kita nggak ada lagi investasi di situ gitu ya. Cuma waktu itu ya kepikirannya mungkin dari segi skala gajinya kita nggak bisa lagi yang seperti yang dulu ya ala kadarnya, mungkin agak lebih ekstra lagi gitu. Jadi oh ya ini agak pragmatis pertimbangannya. Atau kita punya keterbatasan di budget misalkan ya kalau memang sedemikian pragmatis pertimbangannya, tapi nanti kebutuhan terkini organisasi itu kita optimalkan di eh, penjadwalan personal development plan-nya gitu. Nah, itu tuh yang saya ingin ingin perkaya diskusi di antara dua pertimbangan itu ya. Demikian. Jadi tadi ya, kalau misalnya memang orangnya sudah ada dan lain-lain gitu kan, itu nanti arahnya satu, apakah apakah keputusannya boleh, apakah harus orang ini gitu kan, apakah boleh diganti gitu ya, sehingga orang yang sekarang itu selesai terus diganti baru. Kalau memang diganti baru, eh, pimpinan atau organisasi arahnya mau melakukan hal itu dengan pertimbangan kalau orang yang baru kita sudah tinggal merem aja semua sudah ada tidak ada investasi development bla 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 kalau memang itu ternyata arah yang diambil gitu keputusan yang diambil dengan berbagai pertimbangan maka diiklankan cari orang baru. Tapi kalau memang sebenarnya ada tiga kondisi Kak Ronald. Yang pertama itu kondisinya prioritas, kondisi urgency. Kalau memang ternyata posisi ini urgent gitu ya, urgent, dampaknya sangat besar bagi organisasi dan lain-lain, maka kita hire orang baru. Kita hire orang baru karena kita tidak ada waktu untuk investasi learning development. Gitu kita hire orang baru karena ini misalnya ya, ini untuk ini ada project yang memang kebutuhannya skillnya perlu ini gitu kan. Akhirnya itu menjadi salah satu prioritas organisasi sifatnya urgent gitu. Urgent maka kita harus hire orang baru. Kemudian kalau memang sifatnya urgent tapi kita ada talent, kita bisa pinjam entah berupa konsultan IT gitu untuk sementara atau pinjam kalau misalnya karena organisasinya ada beberapa organisasi mitra dan lain-lain bisa secondment gitu, staffnya di secondment sementara di posisi yang sekarang ada itu staff yang ada itu apa namanya mendampingi gitu kan. Jadi kita pinjam. Tapi kalau misalnya waktunya juga longgar, terus impact-nya juga nggak usah terlalu urgent. Nah, kita bisa develop. Artinya tadi investasi untuk pengembangan diri. Jadi tiga itu bisa diambil langkahnya dirasa-rasa dengan kebutuhan prioritas. Kalau memang urgent sifatnya, kita harus hire, ya mau nggak mau, atau kita pinjem. Biasanya kita pinjem itu berupa konsultan atau berupa dari organisasi lain, atau kita akhirnya masih ada relax nih dalam hal kebutuhan dan lain-lain, ya kita develop aja. Itu bisa. Tapi kalau misalnya tadi juga bertanya, job desk-nya nih, dari awal job desk-nya harus sesuai kebutuhan gitu karena itu juga jadi bagian untuk memapping ekspektasi si job holdernya ya either itu job holdernya memang staff yang sekarang atau staff baru nanti itu harus sesuai ekspektasi karena memang akhirnya banyak gitu staff yang bilang nanti ih jebakan Batman ini namanya gitu kan bilangnya ininya ini doang ternyata pas udah masuk kok disuruh ngerjain ini dan itu terjadi gitu di dunia nyata gitu ya di organisasi-organisasi yang akhirnya staff merasa kok I feel like being trapped gitu kan. Katanya kerjanya ini ternyata ini. Jadi memang transparansi tadi harus selalu dilakukan. Job desk-nya dikerjakan yang benar. Masalah nanti orangnya akhirnya yang direkrut tidak sesuai dengan job desk itu kan apa namanya keputusan panel. Yang akhirnya keputusan panel pun ada rekomendasi yang tadi yang kemarin saya sampaikan PDP tadi Personal Development Plan gitu dengan target tertentu apakah 3 bulan atau 6 bulan nanti direview ulang. Ternyata kalau it doesn't work gitu kan, ini tidak berhasil, maka plan B harus dijalankan. Entah kita hire benar-benar orang baru atau kita pinjam atau kita lakukan restrukturisasi lagi gitu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya, terutama tiga pertimbangan tadi ya.
Oke, Oke. terima kasih banyak. Oke, Mbak Alia, mungkin kita bisa move dulu ya ke sesi diskusi. Breakout roomnya sudah disiapkan gitu ya, akan dibagi menjadi dua breakout room, tapi mungkin agak berbeda nih anggota kelompoknya sama yang kemarin ya, karena biar tiap kelompok kita coba susun ada dua organisasi yang berbeda gitu. Jadi nanti kita kelompoknya agak beda nih sama kelompok yang sebelumnya. Sudah disiapkan. Mungkin tadi briefnya boleh di-share lagi kah Mbak Alia? Mungkin teman-teman takutnya Ya. ada yang belum terlalu jelas. Pakai formulir ini Mbak analisa jabatan yang tadi saya kirim. Oh, oke. Itu, jadi teman-teman kita ada form analisa jabatan. Jadi kan kita ada dua kelompok ya. Satu kelompok mungkin kita bisa, sorry, aku lagi coba. Di, Saya kirimkan di kolom chat juga ya. oke, satu pos sini nama kelompoknya apa kemarin ya? Kelapa ya? Ini kita ubah sih Mbak, jadi satu sama Berubah. dua aja. Oke, satu ya. Kelompok satu itu analisis jabatan Direktur SDM yang sekarang ada. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya satu temennya gitu ya untuk dianalisa pekerjaan dia apa. Terus untuk kelompok dua, analisis jabatan Direktur SDM yang sudah direkrut. Atau kalau misalnya kita mau dari contoh yang apa namanya yang Pak Ronald tadi bisa juga sih analisis jabatan untuk namanya IT digital gitu ya, yang sudah ada sekarang, terus sama yang akan datang. Jadi kelompok dua. Jadi kita bisa nanti lebih ini ya. Itu bisa teman-teman dilakukan. Jadi dua eh, officer IT digital ya. Gitu. Ini kita bisa coba lakukan sekalian nanti biar lebih cocok jabatan IT dan digital. Oke, gitu teman-teman ya, kita mungkin cukupkan 10 menit. Oke, jadi kelompok satu nanti analisis jabatan untuk officer IT dan digital yang sekarang udah ada gitu ya. Untuk kelompok dua yang akan direkrut. Jadi untuk jabatannya sama tapi posisinya beda nih. Ada yang udah ada sama ada yang baru mau direkrut gitu. Nah tadi lembarnya udah aku kirimkan juga di kolom chat. Di grup WhatsApp juga sudah aku kirimkan. Jadi nanti bisa langsung diisi di situ aja ya sebagai panduannya gitu. Ini satu Oke. posisi ya, IT officer and digital satu posisi. Oke, Oke, oke. Kalau gitu kita bisa langsung mulai aja. Mungkin Kak Deva boleh langsung di open aja. 10 menit ya Mbak Lia ya? oke. Oke, siap. Hai teman-teman sudah kembali semua ya ke main room. Aku lihat tadi seru banget diskusinya. Aku muter ke tiap kelompok, semuanya aktif ya bareng-bareng diskusikan tadi dua case yang berbeda gitu ya. Tadi kelompok satu itu mencoba untuk analisis jabatan officer IT dan digital yang udah ada, sedangkan kelompok dua yang akan direkrut. Nah nanti kan ada perbedaan tuh gitu ya. Nah kita sudah eh, akan present dulu atau nanti digabung di akhir, Mbak Al? Boleh di present aja biar kita Present dulu lihat. ya. Per kelompok waktunya berapa? 3 menit? 5 menit, 3 menit. 3 menit ya? Hmm. Oke. Mungkin dari kelompok satu dulu kali ya. Kelompok satu perwakilannya boleh. Kayak aku bantu share screen mungkin Mas Ronald mau. Baik, terima kasih Mbak Asa sebelumnya. Hmm. Mohon perkenan dari kelompok satu presentasi progres kami ya di tengah ketersediaan waktu yang ada. Posisinya adalah IT and Digital Officer. Kami simulasinya berada di Departemen atau Unit Operation. Kemudian atasan langsungnya adalah IT Manager. Karena ini di level officer ya kita exercise-nya menempatkan atasan langsung adalah IT Manager. Lokasi kerja adalah Jakarta. Tanggal analisis hari ini 25 Juni. Dan nama analis adalah Marsha Nurmaranti. Tujuan jabatan adalah
memberikan dukungan teknis, sekali lagi ini di level officer begitu, terhadap tata kelola IT dan digitalisasi organisasi melalui koordinasi dengan atasannya, dalam hal ini adalah IT manager. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab kami mengurai secara umum ada 5 sekaligus dengan keterangan eh, apa namanya scope of work-nya ya kurang lebih begitu. Persentasenya adalah total 100%. Kami apa nature-nya adalah ada beberapa kerjaan yang memang di sini bobotnya 30% itu karena dia day to day ya. Dan sangat vital bagi organisasi. Kalau layanan emailnya macet, kemudian nggak bekerja, jaringan, server, perangkat keras itu bisa mengganggu, memunculkan stagnasi organisasi begitu. Makanya porsinya dibesar. Yang nomor satu, yang nomor dua, rasa-rasanya eh, hampir semua organisasi memilih saluran komunikasi, transparansi dan akuntabilitasnya melalui website ya. Bisa diakses kapan dan dimanapun, sehingga kami menempatkan persentasenya 20%. Kemudian juga kebutuhan perbaikan dan peningkatan layanan teknologi informasi sama pentingnya 20%. Kemudian bertanggung jawab untuk memelihara dan menginventarisasi perangkat kerja. Ini memang paling kecil karena sebenarnya kalau value ownership-nya itu sudah terbangun, maka setiap orang, setiap user punya tanggung jawab ya untuk turut memelihara perangkat kerja IT masing-masing. Kemudian yang terakhir, ini juga sama besarnya dengan tugas tanggung jawab nomor 2 dan nomor 3, yaitu melakukan monitoring pelindungan data organisasi, personal, keuangan, SDM, kontrak, dan lain-lain, termasuk cyber security. Kemudian ke bawah lagi, wewenang. Tadi mohon maaf, kita karena udah kebayang agak konkret gitu ya. Jadi diskusinya cukup dinamis, hanya sampai wewenang jabatan, yang selebihnya belum kesampaian. Nah, wewenang jabatannya adalah si IT and Digital Officer ini berwenang untuk mengakses layanan sebagai super admin pada email, server, dan website organisasi. Dan yang terakhir adalah melakukan blocking akses jika terjadi masalah ya terhadap layanan email, server, dan website, baik itu yang datang dari internal maupun eksternal. Demikian, teman-teman. Terima kasih. Mbak Asa, mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, waktunya kurang itu aja. Oke, baik. Terima Banyak kasih. yang harus Oke, terima kasih Terima banyak kasih. untuk kelompok satu. Kita kasih applause dulu teman-teman. Oke, nah mungkin teman dari kelompok lain mau kasih tanggapan dulu boleh ya Mbak Alia atau dari Mbak Alia langsung? Teman-teman mungkin boleh nih dari kelompok 2 ada Kak Iksan, Kak Vira, sama Kak Almira kalau mau kasih tanggapan dulu nih untuk kelompok satu gitu ya. Kira-kira gimana atau mungkin ada yang perlu ditambahkan gitu ya. Mungkin kasih masukan juga boleh. Silakan boleh Kak Vira, Kak Almira, atau Kak Iksan. Adakah insight buat kelompok satu sebelum kita dengar dari Mbak Alia? Dari saya sudah bagus, tapi palingan ada yang tadi dari kelompok kami ada yang ketinggalan mungkin soal pemeliharaan email ya, benar lagi. Itu masuk ke dalam lingkupnya IT gitu. Jadi makasih pencerahannya. Jadi dapat insight gitu ya Kak ya. Oke, sip sip. Kita bisa next. Mbak Alia mau kasih komentar apa nanti digabung Mbak? Next aja dulu, Next Mbak. dulu aja ya. Oke, kita next dulu ke kelompok 2. Ada Kak Iksan, Kak Vira, sama Kak Almira ya. Waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, baik. Kakak nih ya, dari aku aja, atau kakak mau nanti kakak mau nambahin? Boleh Kak, monggo Kak Iksan. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Di sini kami kelompok 2 itu mendapatkan tugas untuk apa namanya jabatan Officer IT dan Digital yang akan direkrut gitu. Jadi ini yang kita mau dari eksternal gitu ya, nanti akan kita rekrut. Ya udah, mungkin di awal ini tadi sama ya, kurang lebih nama jabatan Officer IT dan Digital, Departemen IT, atasan langsungnya manajer. Atasan langsungnya dari kami sih manajer operasional ya. Di sini di mana kami apa namanya asumsinya organisasi kami masih kecil seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke tujuan jabatan. Tujuan jabatan ini kami bikin ada dua.
Pertama, memberikan dukungan teknis kepada karyawan terkait kebutuhan website maintenance, perangkat elektronik perusahaan atau perangkat keras, develop back-end sistem perusahaan. Lalu yang kedua, memastikan ketersediaan keamanan dan optimalisasi teknologi informasi di perusahaan. Tugas tanggung jawab kami breakdown ke 4 poin ya, dengan presentasi waktunya di mana website maintenance itu karena kita nggak setiap waktu gitu ya, jadi kami alokasikan 20%. Kalau memastikan keamanan sistem perusahaan dan develop sistem perusahaan dibuat di 30% ya, karena itu kan terkait sama cyber security. Kalau develop sistem kan terkait dengan siapa tahu tim programnya itu ada proyek. Lalu monthly check perangkat elektronik perusahaan ini lebih ke pemeliharaan ya, perangkat keras di 20% karena eh, namanya tidak sering dilakukan. Wewenang jabatan di sini kami ada 4 poin. Yang pertama, mengelola akses website seperti hosting, server, terus wewenangnya juga mempunyai akses sistem keamanan ya ke perusahaan, terus mempunyai akses juga ya ke data eh, perangkatnya karyawan. Lalu juga punya wewenang untuk pembelian perangkat lunak nih untuk perusahaan. Contohnya kayak apa sih? Kayak subscription email, internet kantor, terus beli-beli server website, seperti itu. Lalu hubungan kerjanya, eh, kalau untuk di internal ada ke manajer IT atau di manajer operasional ya maaf di sini, yang dimana tujuan tujuan hubungannya direct report gitu. Lalu ada divisi program, koordinasi proyek, lalu mau finance dan procurement untuk pembelian perangkat lunak. Untuk eksternalnya itu ada vendor internet dan vendor hosting atau server ya. Gitu. Lalu untuk kualifikasi jabatan, di sini kami pendidikan S1 Sistem Informasi Teknologi, Informasi, pengalaman kerja 2 sampai 3 tahun, tapi fresh graduate boleh apply. Kami juga berpikir harus punya sertifikasi terkait dengan coding, UI UX, gitu. Dan kalau bahasa sih standar ya Indonesia Inggris. Nah, di sini kami ngerjain sampai kompetensi yang dibutuhin aja sih. Sebenarnya ini lebih ke kompetensi teknisnya tuh mahir, operasiin server, hosting, mahir, punya skill buat sistem perusahaan yang aman, mengetahui spek perangkat lunak eh, perusahaan, terus punya sertifikasi juga gitu. Kalau kompetensi perilakunya, up to date dengan tren digital, jujur, dan dapat bekerja di face-to-face environment ya. Karena biasanya kalau IT kan harus cepat ya. Sama kompetensi kepemimpinan, mampu bekerja bersama tim, sama mampu bekerja individu juga. Gitu. Karena yang kami tahu untuk IT biasanya kerjanya sendiri. Gitu. Sisanya sih belum kami isi gitu. Baik, paling itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin dari Kakak Vira dan Almira ada tambahan. Oke, aman Oke, Kak. siap. Terima kasih banyak Kak Iksan dan kelompok 2 ya, bareng sama Kak Vira sama Kak Almira yang sudah mencoba berdiskusi gitu ya, sampai tadi hasilnya sudah dipresentasikan. Mungkin ada tanggapan dulu dari kelompok 1, mungkin Kak Asa atau Kak Ronald kira-kira untuk kelompok 2 nih, karena case-nya agak beda nih, ini baru mau rekrut apa namanya karyawannya gitu ya. Kira-kira apakah ada tanggapan dulu? Aku udah cukup komprehensif sih, terus teman-teman bisa bikin apa tadi sampai banyak poin yang udah kebahas ya, jadi good job. Oke, thank you Kak Asa. Kita kasih applause dulu yuk teman-teman yuk buat kelompok 2. Oke, nah mungkin dari Mbak Alia nih Mbak, kira-kira dari hasil diskusinya teman-teman gitu ya, kira-kira ada insight dari Mbak Alia kah? Kira-kira apa poin yang perlu di-highlight mungkin ya, atau ada yang terlewat, atau semua justru udah bagus nih gitu ya. Silakan. Nah, makasih Mbak Dea, semua udah bagus ya. Terima kasih teman-teman menyimak ya, berarti ininya apa namanya. Dan memang akhirnya kita juga tahu ya kalau misalnya ada template gitu kan, kita tuh dengan mudah berpikirnya secara terstruktur gitu kan. Jadi memang teman-teman diperlukan template. Terus ada komentar sedikit aja mengenai asesor. Tadi kan dari di atas itu kan ada asesor ya, penganalisanya siapa itu kan ada nama ya, nama-nama teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman praktek di kantor ya, di organisasi masing-masing, itu jangan lupa menuliskan posisinya. Jadi karena nanti pada saat itu menjadi dokumen, kita akan melihat ini sebenarnya yang mengakses itu apa namanya relevan atau tidak gitu ya, posisi yang mengakses. Itu satu. Terus yang kedua, kalau untuk yang kelompoknya Karolal tadi itu kan ceritanya posisinya posisi aktual ya yang sudah ada. Nah, biasanya yang terjadi posisi aktual itu pada saat kita presentase itu biasanya di atas 100% tuh akhirnya pada kenyataannya.
gitu. Ternyata dia ngerjainnya 200% waktunya dia terbuang gitu kan. Jadi kalau misalnya di template-nya itu sendiri, misalnya troubleshooting gitu kan, troubleshooting 20%. Nah, pada kenyataannya nanti kalau teman-teman melakukan analisa, itu akan membuat Excel, itu troubleshooting itu ngapain aja. Kayak tadi saya berikan contoh tanda tangan kontrak gitu kan. Tanda tangan kontrak 1 bulan itu 2 kali, masing-masing 5 menit. 5 menit kira-kira kalau misalnya 1 bulan itu waktunya adalah 40 jam dikali 4, 160 menit, kira-kira itu akhirnya akan berapa persen gitu kan. Jadi dokumen eh, apa namanya tema untuk administratif itu ada membuat kontrak, ada memfiling segala macam, akhirnya terjadilah total akhirnya 20% atau 30%. Tapi biasanya yang biasa terjadi pada saat kita melakukan analisa jabatan existing staff itu biasanya bisa di atas 100% atau kadang-kadang bisa di bawah 100%. Itu jarang yang terjadi akhirnya 100% ideal gitu. Tapi pada saat kita melakukan analisa jabatan untuk orang luar gitu kan, untuk yang belum direkrut itu bisa kita itu ideal, makanya lebih ideal ya 100%. Atau kalau memang ada margin ya 120, 90 itu masih fine. Tapi kalau dalam si dokumen pada kenyataannya gitu ya 10 sampai naik turun 10% itu masih dalam masih normal gitu. Gitu catatannya itu aja sih, yang lain-lainnya oke. Jadi bisa Dari Kak, ngelihat nanti ininya ya. Karena kan kalau analisa jabatan untuk posisi yang existing itu kan kita tujuannya sebenarnya untuk merapikan, ada yang ini. Jadi biasanya itu memang presentasi akan jauh dari nilai ideal. Kalau memang udah ideal berarti udah sangat bagus gitu. oke, dari Kak Asa ada pertanyaan sedikit nih Mbak Alia di kolom chat. Ada contoh dokumen nggak ya untuk menghitung jam kerjanya? Jam kerjanya biasanya kita tergantung dari posisi sih. Misalnya jam kerja itu kan kalau di kantor teman-teman mungkin 40 jam nih per minggu ya. Berarti kan 160 jam per bulan. Terus nanti dikurangin lagi sama cuti 1 bulan, berarti 1 hari kalau misalnya cutinya 12. 1 hari itu 8 jam. Berarti idealnya adalah 160 dikurang 8 jam. Jadi awalnya bisa ditulis 160. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya total-totalnya 100% itu naik turun 10% itu dianggap normal karena akan ada cuti dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti caranya bikin Excelnya memang Excel masing-masing Kak Asa. Jadi pekerjaan kita nih yang existing nih, pekerjaannya Kak Asa ngapain aja sih? Grant, terus lain-lain dan lain itu berapa waktunya sih gitu. Diurutin tuh sehari, misalnya kalau sehari mungkin susah. Seminggu kayaknya, sebulan kayaknya perlu 3 deh. Tapi di rata-rata ya, kadang-kadang kan di bulan pertama mungkin nggak ada, di bulan kuartal ketiga kan. Tapi rata-rata kira-kira berapa jam untuk masalah grant aja. Terus masalah administrasinya kira-kira susah nih, lama. Akhirnya muncullah waktu 90 jam gitu. Kalau 90 jam dalam atau 40 jam, 40 jam dalam 1 bulan itu kan berarti sudah consume 40% gitu kan. Terus untuk grant sendiri, oh ini kerjanya nggak terlalu banyak sebenarnya, saya hanya butuh waktu misalnya meetingnya 3 kali, meeting koordinasi 2 kali, itu makan waktu 2 jam, 3 jam, terus total-total meeting koordinasi aja udah 8-10 jam. Berarti kan itu makan waktu dari 160 ke 10 jam, berarti kan sekitar 16%. Di total nanti akhirnya ada 100%. Jadi pertamanya di Excel dulu untuk perincian. Kalau kita buat, dan itu biasanya kan lewat interview ya, wawancara. Kalau wawancara biasanya nanti kita bertanya gitu, bertanya tapi kita sudah punya rincian tuh, dirinci. Jadi dimasukinlah ke dalam form. Ada juga Mbak, memang kalau yang staffnya tidak perlu merinci banget, yang kerjaannya oke kita kira-kira meetingnya 4 jam deh kalau kalau misalnya kita mau punya pitching grant itu kita aku tuh biasanya butuh waktu untuk koordinasi dengan tim internal itu 2 kali meeting, dengan eksternal 3 kali meeting, itu kira-kira memakan waktu 1 jam, sekali meetingnya 2 jam, berarti 10 jam. Terus travelnya itu berarti kan bolak-baliknya itu 10 jam. Oke, berarti 20 jam tuh dalam sebulan rata-rata gitu. Berarti sekian persen. Itu nanti langsung ditulis tuh sama si analisatornya, analisatornya itu. Gitu, berarti per bulan ya di per bulan. kalkulasinya per bulan aja ya. Mm-mm. Kalau per tahun terlalu banyak ya. Ya, per Ya. bulan. Jadi per bulan itu kan kita punya waktu 160 jam ya.
Nanti dilihat tuh ternyata kok butuh waktu untuk geran aja 90 menit ya 90 jam berarti kan udah mengcoach 60%. Ini berarti tiba-tiba kerjaannya saya tuh ternyata 200%, berarti kerjaan 2 orang itu kan menurut data. Nanti kan dianalisa lagi, oh berarti karena SOP-nya kurang, karena memang ini gitu. Itu jadi bagian analisa setelah pengumpulan informasi. Dan ya menjadi bahan keputusan apakah harus ditambah orangnya, ataukah harus dikurangin, ataukah harus ditambah kompetensinya, atau memang bisnis prosesnya harus dirubah gitu. Oke. Oke, siap. Mbak Alia ini tadi Kak Iksan mau tanya, cuma karena kita mau ada diskusi sebentar dulu ya nanti ya. Jadi apakah kita bisa setelah diskusi baru buka Q&A lagi kah, Mbak? Boleh tanya satu lagi deh, Tanya satu lagi. biar Oke, nanti boleh. Berarti Kak Iksan boleh diskusinya kita. silakan disampaikan pertanyaannya. Halo Bu, Bu saya mau izin bertanya. Kita kan sebelum ini kan pernah belajar soal bikin kompetensi ya. Terus kayak saya tuh agak bingung sama alur ya Bu. Tadi kan karena kan ini saya tuh kan saya sempat info saya tuh lagi mau rekrut untuk program officer baru Bu untuk posisi full time gitu. Nah ini untuk kompetensi tuh baiknya bagaimana ya Bu? Apakah dibikinnya tuh apa namanya paralel sama analisis jabatan atau kompetensi dulu yang dipakemin gitu, baru abis itu melakukan analisis jabatan, baru bikin job desk-nya gitu. Karena kan kalau analisis jabatan kan tadi kan seperti yang sudah disampaikan, kayak kita kan harus ada wawancara ke internal dulu gitu ya Bu ya, ke misalkan ke tim program gitu, ada kuesioner dan lain-lain. Kira-kira best practice seperti apa ya Bu Alia? Oke, kalau dari teori itu seharusnya analisa jabatan dulu. Jadi tadi kan kalau pada saat kita analisa jabatan, itu kan outputnya banyak ya. Ada output job desk, ada output untuk interview, performance appraisal gitu kan. Pada saat outputnya adalah job desk, berarti kan kita punya job desk generik. Gitu misalnya Kak Iksan punya 10 posisi di kantornya. Dibikin tuh analisa jabatan, berarti kan ada 10 position job description yang sudah terstandar gitu ya dengan kompetensi masing-masing. Level manager kompetensinya adalah A, B, C. Harus punya level manager harus punya kompetensi B, D, E, E ini itu ya. Jadi itu. Tapi pada saat itu barulah itu akan menjadi kamus kompetensi gitu. Gitu ya, kamus kompetensi sehingga pada saat ada posisi baru yang levelnya bersama tinggal nyontek tuh. Kemarin kan kamus kompetensinya sekarang ada 10 gitu ya, 10 posisi. Terus kita tapi sekarang akan ada communication manager. Kemarin nggak ada. Lihat aja di kamus kompetensi manager. Oh, manager itu perlu communication, perlu budget, perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu leadership. Berarti tinggal dicontoh tuh ke job desk yang baru. Tapi kompetensinya sudah sama. Artinya kita nyari orang kalau udah level manager dia sudah harus punya kompetensi, skill, soft skill itu atau behavior skillnya itu A, B, C gitu. Terus nanti dimasukin juga kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Jadi memang pertama itu analisa jabatan. Tapi kalau misalnya bikin, kayaknya repot nih bikin analisa jabatan, bikin kompetensi dulu deh gitu kan. Boleh juga sih, tapi kan itu nggak ideal ya. Jadi kalau udah punya kamusnya akan buat. Atau bikin aja, kalau misalnya orang ini bikin 3 posisi dulu deh. Posisinya dibesar tuh dari 20 posisi yang ada, terus 10 posisi yang ada, kira-kira levelnya ada 3 kan. Misalnya direktur, manajer, officer. Ya udah bikin aja 3 kamus itu dulu. Oh, oke, Yang penting itu baik. sama, gitu ya. Oke Oke, jadi teman-teman, anak kalau gitu. analisis ya. Mm-mm. Kita ada pertanyaan lagi nggak kalau kita merecall dari kita 5 menit aja mungkin merecall apa belajar kita yang kemarin. Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke breakout room untuk action plan. Tuh, mungkin dari keseluruhan 4 sesi ini ya Mbak ya, dari awal mapping, terus juga nyusun job desk, terus kemarin tentang rekrutmennya kayak gimana, sampai di hari ini tadi ya kita coba analisis jabatan gitu. Kira-kira teman-teman masih ada yang bingung mau ditanyakan, kita coba di 5 menit ini buka kesempatan ya untuk teman-teman tanya gitu. Boleh? Kalau ada yang masih mau bertanya teman-teman. Coba aku cek, boleh raise hand atau di kolom chat juga dipersilakan. Oke, sepertinya belum ada Mbak Alia untuk saat ini ya. Oke. Tuh. Berarti kita bisa masuk ke ini apa namanya ke eh, Materinya sedikit ya, action plan.
action plan ya. Jadi action plan itu nanti teman-teman diskusi diskusi dengan kelompoknya, kira-kira mau action plan-nya itu apa, kemudian siapa yang mengerjakan, outputnya apa, terus timeline-nya kira-kira harus selesai kapan. Jadi kan ini kan teman-teman dari beda organisasi, mungkin ada kesamaan action plan yang itu nanti yang ditulis. Nanti kami harapkan pada saat teman-teman pulang gitu ya bisa menyusun secara individu untuk organisasinya masing-masing. Gitu ya. Jadi action plan-nya apa, misalnya bikin SOP. SOP-nya apa nih? SOP tentang kompetensi atau SOP tentang rekrutmen atau SOP tentang performance kinerja gitu kan. Terus siapa yang mengerjakan? HR. Terus mau melibatkan siapa aja gitu kan, berarti direktur eksekutif bla bla bla. Terus kapan harus dikerjakan kira-kira. Jadi prioritas dari kesamaan prioritas antar organisasi mungkin akan ada benang merahnya di situ ya. Nanti kita diskusi setelah itu untuk melihat apakah action plan-nya itu kira-kira kurang apa untuk supaya itu tercapai. Oke. Oke, gimana teman-teman sudah bisa dipahami untuk hal-hal apa sih yang perlu kita diskusikan lagi ya di breakout room gitu ya tadi tentang action plan tersebut sudah cukup jelas? Oke, kelompoknya masih sama ya seperti yang tadi. Mungkin tadi ada tambahan yang baru bergabung nanti akan dimasukkan juga ya ke kelompok yang sudah ada. Jadi poin-poinnya bisa teman-teman diskusikan. eh Mungkin tadi action plan apa yang sama nih antar organisasi. Nah, itu yang coba dituliskan gitu ya. Oke. Sip, kalau begitu breakout roomnya apakah sudah ready? Oke, ini fokusannya ya dari Mbak Ali sudah dikirimkan di kolom chat. Fokus areanya, PIC-nya, stakeholder, output, sama timeline-nya. Oke, waktunya 10 menit mungkin ya Mbak ya. Bisa ya. Oke, nah mungkin teman-teman mohon izin juga nih, kayaknya kita nanti waktunya agak lewat sedikit dari jam 12 ya gitu ya. Jadi nanti apa namanya teman-teman kalau mau sambil makan, nyemil-nyemil, ganjel dulu sebelum makan siang juga boleh gitu ya. Oke, untuk breakout room-nya bisa kita open ya Kak Deva untuk sesi ini. Oke, halo teman-teman sudah kembali ke main room ya tadi seru banget. Aku melihat banyak sharing ya teman-teman terkait kondisi organisasinya. Mungkin bisa jadi banyak belajar juga gitu ya. Nah, Mbak Alia sudah kembali kah? Kita mungkin setelah ini akan sebenarnya udah jam 12 nih teman-teman mohon izin ya. Mungkin kita tambahkan waktu maksimal di 30 menit kali ya teman-teman untuk present sebentar sama nanti teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan gitu nanti kita kasih kesempatan gitu untuk bertanya gitu. Oke, Mbak Alia kita bisa langsung mulai present aja ya. Tadi Ya. hasil diskusinya teman-teman nih tentang action plan-nya apa nih kira-kira? Ada kesamaan apa dan kira-kira apa yang mau difokuskan gitu. Dari kelompok berapa dulu nih Mbak Alia? Kelompok satu boleh? Boleh kita kasih waktunya berapa? 3 menit? Boleh 3 menit. Oke, silakan kelompok satu. Aku bantu set waktunya. Oke, ya Kelihatan ya. sudah Kelihatan. kelihatan Kak Asa. Sorry tadi tuh Kak, kita bertiga tapi kami nggak sempat untuk sharing. Maaf ya. Jadi sebentar aku bacain aja ya. Jadi kalau dari ntar Mas Ronald juga boleh ya cerita. Jadi kalau dari Indo Relawan kita action plan-nya itu adalah pengennya sih analisis jabatan ya. Jadi aku kan di sini juga sebagai HR merangkap, jadi direktur eksekutifnya merangkap sebagai HR. Jadi akan menjadi PIC melihat kebutuhan dari tim di Indorawan tuh nggak banyak, tapi juga udah lama-lama. Jadi kayaknya tadi menarik ngomongin jam kerja, load dan lain sebagainya. Itu aku penasaran sih teman-teman, apakah sudah efektif gitu ya kerjanya. Jadi kita mau coba analisis jabatan, stakeholdernya mungkin dari co-founder. Aku juga dapat support selalu bisa
cerita gitu share ke co-founder, jadi mungkin akan share ke mereka dulu. Dan yang pasti ke timnya Indra Lawan, outputnya mungkin dokumen analisis jabatan tadi ya, yang Excel ataupun catatan yang tadi udah di share oleh Mbak Alia tuh kepake banget sih nanti buat akan aku coba. Timelinenya, nah ini masih ragu-ragu, mungkin paling cepet Q3 sampai Q4 kali ya, karena biasa di tengah-tengah tahun nih banyak program yang akan jalan. Gitu sih kalau dari Indo Relawan. Mungkin kalau dari Yasaka, Mas Roland mau share, silakan. Baik, terima kasih Mbak Asa. Mm. Dari organisasi saya, ya Saka, saat ini dan memang sedang kita jalankan proses rekrutmennya, kita sedang merekrut tim konsultan untuk penyusunan policy dan SOP organisasi. Dan memang ada kebutuhan untuk advancement tata kelola sampai kemudian compliance terhadap regulasi, kemudian keikutsertaan kita dalam bidding, procurement maupun exclusive partnership kita. Eh, Untuk rencana timelinenya sendiri, kalau untuk proses open recruitment ini sampai dengan 3 Juli, dan nanti tim konsultan ini akan bekerja kurang lebih ya 3 sampai dengan 5 bulan, 6 bulan ya, fleksibel gitu. Eh, Kalau boleh dibilang kita beri judul nama aktivitasnya atau perannya yang akan saya jalankan sendiri sebagai sekretaris yayasan itu adalah monitoring dan evaluasi tim konsultan, terutama untuk menjaga bagaimana insight, input, dan juga rekomendasi dari pihak eksternal itu tetap bisa sejalan, kemudian nanti rekomendasinya reliable dan applicable, terutama dengan visi misi organisasi dan juga nilai dan value organisasi. Outputnya 18 dokumen SOP dan policy, stakeholder seluruh karyawan, timeline tadi ya sekitar 3 sampai 5 bulan ke depan. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Kita kasih applause dulu untuk kelompok satu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya, Mbak Alia ya, untuk kelompok dua. eh Silakan, mungkin dari Kak Iksan, Kak Vira, dan Kak Almira. Baik, oke, sudah terlihat ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Jadi ini action plan dari Yayasan Partisipasi Muda dan Koalisi Ekonomi Membumi ya Kak ya. Maaf kalau aku salah. Camp gitu. Jadi sebenarnya dari ini mungkin nanti silakan dari kakak-kakak Camp kalau mau menambahkan. Tapi kalau dari YPM itu fokusnya ke lagi butuh flow rekrutmen full time gitu. Kalau camp itu apa namanya fokus area di simplify dan otomasi sistem HR, bikin framework untuk membangun sistem dan employee relation. Nah, kami melihat bahwa kesamaan dari dua organisasi ini fokusnya yaitu ingin membangun sebuah sistem internal nih seperti itu. Nah, yang dimana PIC-nya itu dari kedua organisasi yaitu HR atau operationnya. Nah, untuk stakeholdernya di YPM itu untuk membuat rekrutmen full time yang dibutuhkan itu approval dari direktur eksekutif dan terus untuk tim internal juga yang sudah ada untuk membuat kompetensi, job analysis dan lain-lain dan kandidat yang akan direkrut. Kalau dari camp sendiri itu akan stakeholdernya yaitu tim sekre perwakilan setiap divisi. Outputnya dari YPM, outputnya adalah for recruitment ya, mulai dari pembuatan kamus kompetensi, job analysis, job description, sampai nanti proses rekrutmennya. Kalau dari CAM itu ada flow employee survey ya, ingin mengetahui mekanisme dan hasil survei yang mau dijadikan apa ya, kayak membuat sistemnya tuh yang diinginkan dari karyawan tuh apa. Lalu untuk timelinenya, YPM akan melakukan rekrutmennya itu di bulan Agustus gitu ya. Jadi apa namanya kami punya rencana untuk onboarding di Agustus. Jadi dari sebulan sebelumnya itu memang kami ini pas banget nih gitu kelas ini membantu untuk membuat si flow rekrutmennya. Mungkin dari kakak-kakak Kem kalau ada yang mau ditambahkan secara timeline dan yang lainnya silahkan.
Thank you Kak Isan. Kalau dari camp sih timeline-nya kayaknya mau disiapin buat di akhir tahun, persiapan di tahun depan gitu. Oke, sudah cukup atau ada tambahan lagi kah dari kelompok 2? Bungkus Kak. Oke, Ya, siap. Kak. Terima kasih. Kelompok 2 kita kasih applause dulu teman-teman untuk kelompok 2 dari Yayasan Partisipasi Muda dan dari camp ya. Oke, nah Mbak Alia kira-kira gimana nih setelah melihat action plan dari teman-teman, rencana-rencananya, terus tadi juga sampai fokus timeline-nya ya, kapan gitu ya? Mungkin boleh nih insight dari Mbak Alia kira-kira gimana? Ya, terima kasih Mbak Dia. Senang banget ngelihat action plan. Semoga berhasil, berhasil dan membawa dampak ya ke organisasi. Jadi peran HR secara strategisnya muncul terus di organisasi. Eh, Tadi yang untuk kelompok satu, Kak Asa, kalau misalnya memang ininya job analisis, maka output dasar dari job analisis itu job description ya. Jadi job description. Jadi nanti udah dianalisa, aku itu akan membuat job description. Dari job description nanti akan bisa jadi rekrutmen, kompetensi, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi dari job description bisa kelihatan tuh, oh ternyata dari 20 orang, ini semuanya 200%, berarti job description harus dipecah misalnya gitu ya. Atau bukan dipecah, berarti harus punya SOP yang lebih simplify gitu. Jadi itu ya. Kemudian kalau untuk Kak Ronald tadi, mudah-mudahan dari SOP-SOP itu, kalau misalnya saya boleh menyarankan, nanti akan ada setelah SOP biasanya itu kita akan biasanya perlu ada yang namanya trial and error selama 2 semester gitu. Jadi dirasa-rasa lagi dokumennya, kemudian apakah ini terus nanti akan ada fase berikutnya adalah review ulang mengenai SOP yang sudah dibangun. Kadang-kadang dari audit, pertama kita assessment audit, ya pemetaan dan lain-lain, dibuatlah SOP, kemudian ternyata itu tidak 100% bisa terimplementasi. Jadi harus ada review ulang dengan panel di 6 bulan ke depan gitu, biasanya kayak gitu ya. Karena bisa jadi bersifat dinamis. Terus kalau untuk tadi yang Kak Iksan, untuk rekrutmen dan lain-lain, berarti nanti dokumen masternya itu adalah berupa SOP rekrutmen. Jadi SOP rekrutmen nanti di situnya ada tuh referensi dokumen, kompetensi, job description template, chart dan lain-lain gitu. Jadi satu dokumen mereka nanti bisa ngelihat, oh ada ini nanti masuk ke dokumen lain gitu ya. Terus tadi yang satu lagi, aku kurang jelas sebenarnya. Jadi outputnya adalah ini ya, apa namanya, survei staff ya. Nanti mau dibawa kemana gitu ya. Bener Kak, kayaknya Hmm, HR-nya mau di make sure mau dibawa kemana mau sih. dibawa kemana? Oke, lagu ya mau dibawa kemana? Oke, kalau gitu semoga ya teman-teman tetap juga melakukan itu secara dengan prinsip-prinsip value-value yang tetap terbangun gitu ya, karena HR itu dalam bekerja selalu value driven juga, jadi sangat aplikatif nantinya. Ya, Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Alia. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau notes penting nih closing statement buat teman-teman? ya, closing statementnya terima kasih teman-teman, 4 sesi ini. Terus saya juga banyak belajar ya dari teman-teman, dengan teman-teman semangat untuk bertanya, dan itu juga menjadi tambahan pengetahuan baru yang terus bertumbuh untuk saya secara pribadi dan secara profesional juga. Jadi saya harap teman-teman juga bisa terus berkembang secara organik ya melalui networking di teman-teman sendiri, sehingga bisa banyak belajar antar peer. Kemudian semoga dari sesi yang sangat sedikit tapi bahasannya banyak, tentunya ini tidak mendalam, tapi paling tidak saya berharap ini bisa menjadi gambaran atau pemantik buat teman-teman kira-kira area mana yang ingin difokuskan gitu ya melalui action plan tadi. Dan saya juga berharap HR terus tumbuh menjadi peran yang strategis di organisasi, apapun organisasinya, core-nya apapun, dan lingkup organisasinya kecil, besar, dan menengah, itu sama aja, peran HR harus selalu ada, fungsi HR harus selalu ada. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Alia. Nah, mungkin teman-teman nih sebelum kita tutup ya, aku mau minta teman-teman dong berikan apa ya? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi ya untuk mengisi apa namanya
Mentimenternya ini, 3 kata untuk pelatihan ini. Terima kasih banyak. Dan aku mau sedikit infokan juga nih teman-teman. Jadi selain pelatihan ini kita kan udah 4 sesi ya gitu. Nah kita juga nantinya itu ada lanjutan 2 sesi lagi nih gitu yang bakalan ngebahas gitu ya tentang fokusannya lebih detail nih gitu ya tentang membangun kolaborasi dan relasi yang sehat. Ini di pekan depan nih teman-teman di tanggal 1 dan 2 Juli, jamnya masih sama. Itu bakal ngebahas tentang gimana bangun kolaborasi. Nanti mungkin ada gap usia, dampaknya apa sih gitu ya dan lain-lain itu bakalan dibahas nanti di sesi ini. Ada 2 sesi di pekan depan. Nanti teman-teman bisa langsung scan barcode atau langsung mengunjungi platform Lingkar Madani ya untuk daftar kelasnya. Nanti kita juga akan infokan di apa namanya di grup WhatsApp gitu. Oke, gitu dulu aja. Aku mau ngajak foto bareng dulu nih. Kayak kita belum dokumentasi ya di hari ini. Oke, oke. Siap. Aku bantu kasih aba-aba ya. Oke, foto pertama. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua boleh gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mengikuti sesi hari ini dengan baik. Kita udah 4 pertemuan gitu ya. Semoga banyak apa namanya insight yang teman-teman dapatkan dan tadi bisa diterapkan sih yang paling penting ya bisa diterapkan di organisasinya setelah kelas ini selesai. Nanti juga kita akan buka sesi coaching ya Mbak Alia ya. Jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya infonya ke admin Lingkar Madani. Kira-kira kapan nih yang masih butuh coaching bareng Mbak Alia? Mungkin pengen memperdalam, pengen tanya-tanya lagi lebih detail, kita akan buka sesi coaching juga dan jangan lupa langsung daftar nih ya nanti bisa menghubungi admin Lingkar Madani seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih banyak ya. Aku Dea, mohon maaf kalau ada kekurangan selama menghandle pelatihan ini, memfasilitasi pelatihan ini. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, semoga lancar ya pekerjaannya dan semangat terus. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima Sampai kasih, jumpa selamat lagi. Terima siang. kasih, maaf lahir batin.